Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Gustul Ashifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is North Lampung Police pray with the victim of the Malang Kanjuruhan against tragedy. The North Lampung Police held a prayer with a local for COVID for the tragedy at the climb 100 of Life at the Kanjuruhan Stadium in Malang, East Java. North Lampung Police Staff Adjutant Commissioner of Police Kurniawan Ismail said, from the data obtained, as people become victim of the Kanjuruhan Malang tragedy. He explained that the government is still conducting an investigating process that is currently being carried out. In addition, he also to pray for the victims who are still being treated in hospital. Hopefully, they will be healed soon and can be returned to their activity. Hopefully in the future there will be no similar incident. And meanwhile, the team of the infantry Leisure Colonel Andi Sultan also expressed his considerate. He hopes that the prayer and leads to the worship and the victim will be accepted by Allah. He also explained that the water cannon is a traditional violence belonging to national police. And where the infallible rights already on the ground. Carries in this, Imam Hanafi hopes that football and sport lovers, especially North Lampung, will be badly coordinated with his party. Head of the PMII Kota Bumi branch, Asep Maulana, said, the activity was from solidarity. It was hoped and prayers that will be said will be answered. After praying together, the participants lit the candles with the traveling poetry already by the student. There are also candles in the consulate for the incident. Present at the event were North Lampung Police Staff Adjutant Commissioner Kurniawan Ismail, as well as the main police officer commander of the Kodim Letkol Andi Sultan, head of the North Lampung District Youth and Sport Affairs Imam Hanafi, the head of the Economy Division of North Lampung District Government Anom. Then, from the community elements, Haji Habib Abdurrahman, several representatives of the mass organization, representative of the PMII studying, as well as Via Nusantara and the North Lampung football lover community. The next news is chronology of an old man molesting minors in the Goa. Another case of the legal sexual abuse of the minor occurred in the Goa Regency, South Sulawesi. This case occurred in a housing complex in the Palangga district, Goa Regency. The victim, a woman with initial EK, age 6 years old. He was alleged molested by a man with initial age 70 years old. The victim family, Lina, explained the chronology of the incident. It is said the alleged molestation has been committed twice by the perpetrators. Initially, after turning from the Kora, the victim was called into the perpetrator's house. It is Prince's house and the victim entered the house. The perpetrators granted the location later, and even after that, the victim was given 2,000. And then the league perpetrators again launched his action the next day and again 5,000. And again, the money was alleged with the attention of the preventing the victim with the relieving incident. Wherever the perpetrators and victim are neighbors, Lina admitted that the time incident she did not to whether perpetrator's house was empty or not. He realized that the alleged perpetrator was around 60 years old.
He is 33, Will Severian, and is Simpo is lecturer at the campus in Makassar. From the information, the perpetrator has been detained at the Goa police. The next news is hundreds of hybrid Umrah flights by the Ministry of Religion accuse travel parties to be responsible. The Ministry of Religion acts to Naila Shafa Wisata Mandiri as the organizer of the Umrah worship tour. It is to be responsible for the standard hundreds of Umrah flights. The head of director of the Umrah Supervision at the Monitoring Director of the Umrah and Special Hajj Nur Alia Fitra or Navid said the Ministry of Religion had negotiated with the so terrorist quotation will be dispatched. The Ministry of Religion said the NAIF also issued a warning letter from the value to play for the hundreds of listeners. Now, said the Ministry of Religion asked to Naila Shafa Wisata Mandiri to raise no accept religion for the new conviction. There is also shame to submit data on pilgrims who have registered for the Umrah but have not yet dispatched. Subdirection of the Supervision and the Monitoring said David. In this past week has continued to combine and coordination hotel where they temporarily stay visiting effort to negotiate and deport with the president director of the Naila Shafa continue but have not product result. The next news is youth is believed to die in deadly consular victim experience bleeding in the head. The traffic incident occurred on the Manggar Gantung Highway in the Nujan Halmet Slingsing village, Hanjing district, East Belitung Regency in the Bangka Belitung Island province. In a young man, namely Ricky, 28 years old, being killed in location of the incident. In this incident, Ricky, who was riding a Jupiter MX motorcycle with a police number PM 5057, was involved in a good fighting incident. Based on chronology of the incident, according on the head of traffic at the East Belitung Police, Inspector 1 Abdul Haris, the motorbike Ricky was driving collided with a Mio G motorbike, and the police number BN H277 GS driven by the Arti, 35 years old, and Suryati, 45 years old. According to him, the after incident result, Ricky was seriously injured due to several head injuries. At the time, Ricky died the scan while the driver and passenger of the other motorbike were raised to the Hanjing Health Center, even though the has considered use. He remained never drive into conditions that are not possible, such as fractures, weakness, or even under the influence of alcohol. Previously, a fatal incident also occurred on the Air Tamiangan Highway, Simpang Rimba Village, Gedung Village, Sute Bangka Regency, Bangka Belitung Island Province, on the Wednesday at around 12. Zen Arifin, 18 years old, a driver of Suzuki Carry Faisland, died in the collision. Previously, he reached to Pangkalan Pinang City Hospital for medical treatment. The chronology of the collision between Suzuki Carry pickup Faisland with the police number PN H764 VB, driven by the Zen Arifin truck Dina 125 LT, and driven by the Rohim. As a result, the driver and passenger of the Suzuki Carry pickup fell several injuries to the legs and had to be rushed to the hospital. The collision of the start with the bicycle driven by the Rohim at the was driving Simpang Rimba to Gedung Village.
However, from the opposite tourists came a Suzuki Carry pickup of violence driven by the Arifin because the route turned slack and fact them overtook, so that is the fixed traffic by the Rohim. The next news is Brigadier has been sentenced to the 3 years in prison and a fine $2 billion. A new chapter of the trial of illegal gold mining gas with the incident Brigadier Hasbudi at the trial at the Tanjung Selor district. The court with its name agenda of hearing the reading of verdict of decision Tanjung Selor district court on Monday. The trial, which was held in the Takra Court Bombusukuri in Hakiman Kordul Anas and chair of the panel of the judges combined by Fajar Kurniawan and Christopher as a member of the panel of judges. It is known that Hasbudi was previously charged with 3 years in prison and a fine $2 billion subsidiary of the 6 months in prison by the public processor from the Pulungan Kejari. The public processor for the Pulungan Processor Office, Rahmatullah Aryani, alleged Hasbud proven to have Leon's article with the conjunction with Article 25, Paragraph 1 of Law Number 3, 2020, and considering amendments of Law Number 5, 2019, considering mineral and coal mining. In this decision of the panel of judges assisted or the defect Hasbudi was guilty and inviolate the law and regulation in coordinate with the demand of public prosecutor. The panel of judges also decided that the first Brigadier Hasbudi has suffered 3 years in prison and a fine $2 billion subsidiary 6 months in prison. Responding to judges and the panel and judges, the deviant expressed it will be on the decision. The next news is the Nasdem Ningkyo Office of Court during a declaration of Anies Baswedan for 2025 presidential candidate. The Central Leadership Council of the National Democratic Party have officially appointed Anies Baswedan as a candidate for the President of the Republic of Indonesia in the 2024 in simulation election. The Nasdem Party declaration again and Anies Baswedan was summoned at Nasdem Party DPP office in the Ripi Suro Surut, Ganding Dia, Central Jakarta on Monday, October 3, 2022. In the breaking news broadcast of the Campus TV, the General Chairman of the Nasdem Party, Surya Paloh, said the Nasdem Party has been looking for the new path and finally saw the figure of Anies Baswedan in the Georgiansi, the Nasdem Party DPP office on the Soekarno-Hatta Street, Lape Village, Mbai City was observed to be quiet. The man from the Lantuka is Forest Regency admitted to being a supporter in Nasdem Party in previous election. However, he did support the Nasdem Party decision support Anies Baswedan as declared from the President of Republic of Indonesia in 2024. According to the news, India is more supportive of Ganjar Pranowo as candidate for the Presidential of Republic of Indonesia. Not Anies Baswedan, but now Confederate reason for not supporting Anies Baswedan as a candidate for the President of Republic of Indonesia because of his track record. Moreover, said Mardalusep Baswedan was not nationalist figure according to him. A national figure exists in the Ganjar Pranowo. And the next news is Adult Hall Prayer Together.
Persebaya Surabaya supporter Bode Mania had a prayer together in Surabaya Horses Momentum Mode a night. This sympathetic action was supported from the fight team and Kanjuruhan Stadium Tragedi Malang. Thousands of Bonifacius community participants is party wearing a black clothes, each seems to be holding candle in their hand. Apart from the Bonik, the Surabaya chairman Adi Suritjo, Surabaya Police Kombes Pol Ida Ahmad Yusuf Gunawan, and the Persebaya Surabaya manager Yahya Al Khairi were also seen. There's also present was one of the Pajol is Lieutenant Muhammad Alwi. Selamat Similar Boni there is hold candles at the atmosphere of the emotion also influenced this event. In addition to candles, some support also book poster training a number of message of the pitch no football is worth life. The Green North coordinator also delivered a message for the pitch. According to him, this also more elements of the support to unit in evolving humanity. There is because we are no one national, no greetings, one God. It is Shamil man who also familiar Kalecha Chong and wears greeting screams of the Wani from the other Bani. Well, I think those are all the news for today with me, Kusul Ashaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day. Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news Tribun News bersama dengan saya Nila Irda terkait
pelimpahan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kasus Brigadir Yosua, Bareskrim Polri dilaporkan akan kembali menggelar pelimpahan tahap 2 pada Rabu siang hari ini. Kepolisian akan menyerahkan seluruh berkas dan juga tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jaksa Penuntut Umum. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rianjaya mengatakan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan sejumlah tersangka lain akan ditampilkan sebelum diserahkan ke kejaksaan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan penyerahan barang bukti pada Senin 4 Oktober kemarin. Beberapa barang bukti yang turut diserahkan ialah senjata api. Adapun pistol yang dijadikan barang bukti tersebut berupa senjata api laras pendek. Brigjen Rian Jaya mengatakan barang bukti yang diberikan sangatlah banyak. Namun pihaknya enggan merinci terkait detail barang bukti yang diserahkan ke JPO. Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kelima tersangka tewasnya Brigadir J telah lengkap atau P21 pada Rabu 28 September. Informasi tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana dalam konferensi pers pada Rabu kemarin. Berkas perkara tersangka terkait kasus obstruction of justice juga telah lengkap. Diketahui bahwa Kejaksaan Agung nantinya akan menerima 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tak hanya itu, penyidik Polri pun akan melimpahkan pula para tersangka kasus obstruction of justice. Dalam penanganan kasus kematian Brigadir J, ada 11 tersangka yang diserahkan penyidik Bareskrim Polri pada Jaksa Penuntut Umum. Setelah pelimpahan para tersangka, selanjutnya kewenangan penahanan berada di tangan JPO. 7 tersangka dititipkan Kejaksaan Agung di Rutan Makobrimob. Mereka yakni Verdi Sambo, kemudian Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, lalu tersangka obstruction of justice Kompol Baikuni, kemudian Kompol Cu Putranto dan juga AKP Irfan Widianto. Sementara 3 tersangka lain dititipkan Kejaksaan Agung di Rutan Bareskrim Polri, yakni Barada Richard Eliezer. Kemudian tersangka Bribka Riki Rizal. Juga tersangka lainnya yang kemudian akan ditahan oleh pihak kepolisian bersama dengan Richard Eliezer adalah Kuat Ma'ruf. Dalam kasus ini, tak hanya tersangka utama dalam kasus pembunuhan, namun juga ada sejumlah tersangka obstruction of justice yang kemudian akan dilimpahkan dan juga diserahkan ke Kejagung. Tampilan yang saat ini Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini di lokasi pelimpahan berkas dan juga tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nantinya penyerahan akan dilakukan sekira pukul 1 siang.
Ya, saudara, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yakni Ferdi Sambo beserta istri Putri Chandrawati dan juga sejumlah tersangka lain dilaporkan sudah tiba di Bareskrim Polri pada Rabu siang hari ini. Keduanya dan juga bersama dengan tersangka lain telah tiba di Bareskrim Polri dalam agenda pelimpahan tersangka dan juga seluruh berkas kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Kami telah berhasil mendapatkan gambar kala Irjen Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati bersama sejumlah tersangka lainnya tiba di Bareskrim Polri pada siang hari ini. Pengacara keluarga Ferdi Sambo Arman Hanis juga membenarkan bahwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati bersama tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J telah tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Kehadiran mereka untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo dan tersangka lainnya sendiri, saudara, terpantau memasuki gedung Bareskrim lengkap dengan baju tahanan yang mereka kenakan. Polri telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mereka adalah Ferdi Sambo, kemudian Barada Eliezer, asisten rumah tangga sekaligus sopir yakni Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka Riki Rizal, serta tersangka yang terakhir ditetapkan oleh kepolisian adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Dalam kasus ini, Polri memastikan bahwa tak ada peristiwa tembak-menembak. Yang ada fakta yang telah ditemukan. Barada Eliezer disuruh untuk menembak Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak. Ferdi Sambo menembak dinding di lokasi kejadian di rumah dinasnya di Duren 3 dengan menggunakan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah merupakan tembak-menembak. Yang sedang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah bagaimana kendaraan taktis ketika membawa tersangka Ferdi Sambo dan juga sang istri yang baru saja akan memasuki ruang Bareskrim Polri dalam agenda pelimpahan tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Mantan Kadif Propam Polri tersebut merupakan dalang utama atau pembuat skenario dalam kasus pembunuhan yang awalnya telah diskenariokan dengan narasi terjadinya tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard Eliezer yang saat ini juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Tampak yang Anda saksikan sejumlah awak media juga berkerumun di sekitar mobil yang ditumpangi oleh Ferdi Sambo dan juga sang istri setibanya mereka di Bareskrim Polri dalam agenda pelimpahan kasus yang awalnya telah diselidiki oleh tim sus dan juga pihak kepolisian dan kini akan mulai disidangkan dan juga akan diurus oleh pihak Kejaksaan Agung. Sejumlah tersangka juga akan menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan Agung yang mana mereka akan dititipkan di sejumlah rumah tahanan, diantaranya di rutan Bareskrim Polri dan juga beberapa rutan lain. Dikabarkan, saudara, tak hanya 5 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, namun ada 7 orang lainnya yang juga akan datang, yakni para tersangka dalam kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan yang juga merupakan sejumlah anggota kepolisian. Mereka beberapa di antaranya sudah menjalani sidang etik dan telah resmi dipecat menjadi dari anggota kepolisian.
iklan dulu. PKS, Saat ini capek nggak? Di prank. Iklan dulu. Tersangka dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Saat ini bisa dilihat semuanya para awak media tengah menunggu keluarnya kedua tersangka tersebut. Sementara untuk tersangka lainnya sampai dengan saat ini belum terlihat tiba di Kejagung RI. Mas baju putih, mas. Baju putih. Putih ya udah gua dah. Iya emang ya. Ribet omelin aja mbak. Makin lama makin maju nih. Iya nih. Jen. Video Jen. Video Jen. Video. Handoko ya. Hah? Gatot Handoko ya. Apa? Gatot Handoko. Apanya? Bahannya yang berjat ya? Iya. Bingo. Mau nggak ya kira-kira? Malu nggak ya? saat ini Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung. Nah itu tadi kan yang kirim di grup nihil semua itu. Oh, lu kasar-kasar kayak mau Orang tadi tangan. langsung diserama Mana tangan kan? di Goslet juga begitu. Makanya dari tadi gue Tahu aja. Aku bingung nih terus siapa kan gue ditanya ada kapasitas besar. agak jauh
Oh, Nah, kalau ini bilangin lagi gue di bener-bener di belakang mobil aja. Ini yang sambil yang kecilan ada pakai kesamaan. Soalnya tadi hujan terus bisa potong gimana? Kopas. Jen. Jen. Ada. Bagi bahannya gitu. Ya udah bang. Iya, iya. Yang bilang tadi bagi bahannya. Thank you bang. Hidung. Oh dong. Gak ada yang transkrip. Sumpah. Coba nanti lihat ya. Jen. Gimana ya? Ada transkripan yang itu nggak? Yang hidung tadi. Ya, saudara, kami masih akan memberikan update terkini untuk Anda terkait agenda pelimpahan tersangka dan juga sejumlah berkas kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dari pihak kepolisian ke pihak Kejaksaan Agung, berbagai informasi lainnya juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda dan akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kami. Kita beralih sementara ke update di live update bersama dengan saya Nila Irda. Inilah live update selengkapnya. Pintu 12 dan juga pintu 13 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang menjadi saksi bisu tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Banyak warga dan supporter yang memberikan doa serta menabur bunga di pintu masuk supporter tersebut pada Selasa 4 Oktober. 3 hari setelah peristiwa kelam di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam, PSSI membeberkan kronologi peristiwa meninggalnya banyak orang di pintu 13. Bahkan sejumlah saksi mengatakan bahwa pintu 13 sudah seperti kuburan massal. Informasi lebih lengkapnya terkait pintu 12 dan juga pintu 13 di Stadion Kanjuruhan ini, saudara, sudah tersambung bersama dengan saya. Ada wartawan dari Surya Malang, ada Purwanto yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Selamat siang Purwanto, bisa dijelaskan terkait pintu 12 dan pintu 13 tragedi Kanjuruhan ini seperti apa? Baik, selamat siang Nila dan juga Tribun. Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini masih banyak supporter maupun Aremania yang berdatangan di Stadion Kanjuruhan, salah satunya di pintu tribun 12 dan 13. Mereka banyak sekali yang mendoakan dan banyak juga yang mengirimkan bunga, dan banyak mereka yang datang ke sana dan menangis serta mendoakan kerabat atau bahkan saudara mereka yang saat itu berada di pintu 12 dan 13 yang menjadi pintu banyaknya korban meninggal di sana. Dan hingga sejauh ini pihak yang berwajib masih terus melakukan penyelidikan, dan banyaknya korban yang meninggal di pintu 12 dan 13 menjadi pintu yang banyaknya korban yang tewas saat kejadian tragedi Kanjuruhan pada Sabtu yang lalu. Seperti itu, Nila. Ya, baik Purwanto, terkait pintu 12 dan juga pintu 13 ini mungkin bisa sedikit Anda gambarkan apakah benar bahwa memang pintu ini pada saat kejadian ada masih tertutup? Baik, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh penyelidikan bahwa apakah pintu ini tertutup atau terbuka masih diselidiki oleh petugas, dan sampai saat ini perkembangan masih kita ikuti terus oleh keterangan dari Kadif Humas dan juga masih banyak yang lain yang masih akan melakukan keterangan terkait apakah pintu ini tertutup atau terbuka. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Purwanto, wartawan Surya Malang melaporkan saudara. Kita lanjutkan dengan informasi lainnya masih terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Manajemen Persebaya Surabaya menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober malam.
Insiden ini dilaporkan hingga memakan 125 korban meninggal dunia dan 300-an orang mengalami luka-luka. Tragedi tersebut terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kemenangan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Banyaknya korban meninggal dunia ini menjadikan tragedi Kanjuruhan yang terburuk ketiga di dunia dalam dunia sepak bola. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait manajemen Persebaya yang juga turut menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi ini, sudah ada Hoirul Amin, wartawan Surya Malang yang akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Hoirul, silahkan dengan laporannya. Ya, saudara, kita sedang tersambung dengan wartawan Surya Malang, ada Hoirul Amin yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait duka mendalam yang juga dirasakan oleh sejumlah manajemen Persebaya Surabaya. Hoirul, selamat siang, silahkan dengan laporannya. Siang. Baik, manajemen Persebaya menyampaikan duka mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban. Tidak hanya menyampaikan duka, manajemen baik dari pelatih maupun dari pemain ikuti doa bersama di beberapa titik yang dilakukan di Surabaya, mulai dari doa bersama di Masjid Al-Akbar Surabaya, kemudian Taman Tugu Pahlawan yang terakhir kemarin malam melakukan doa bersama di depan Balai Kota Surabaya. Manajer Persebaya akhirnya menyampaikan bahwa berharap tragedi ini menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Tidak ada lagi tragedi atau kerusuhan di sepak bola di tanah air. Akibat insiden kali ini, PT LIP selaku operator kompetisi menunda kompetisi sampai waktu tidak tentukan. Meski ditunda, Yahya menyebut aktivitas tim terus berjalan, artinya latihan tim tetap digelar. Demikian. Ya, terima kasih banyak Hoirul Amin, wartawan Surya Malang melaporkan terkait respons dan juga ucapan duka yang juga dirasakan oleh manajemen Persebaya Surabaya atas tragedi Kanjuruhan. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara. Rasa duka yang mendalam juga turut dirasakan seluruh anggota Persik Kediri pasca musibah yang terjadi seusai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam kemarin. Para pemain Macan Putih bersama jajaran pelatih, ofisial, serta manajemen tim pun menggelar doa bersama sebelum sesi latihan yang digelar pada Selasa 4 Oktober di Stadion Brawijaya Kediri sebagai aksi solidaritas terhadap kejadian tersebut. Deddy Saputra dan kawan-kawan juga terlihat mengenakan pita hitam di lengannya sebagai wujud turut berkabung atas musibah yang menyebabkan banyak jatuhnya korban ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, ada wartawan Tribun Jatim, Lutfi Husnika, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Lutfi, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila. Tribuners, rasa duka mendalam atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang juga turut dirasakan oleh seluruh anggota Persik Kediri, di mana insiden yang menewaskan ratusan Aremania tersebut juga menyedot perhatian dari berbagai pihak dan kalangan. Sebagai bentuk solidaritas dari tim Persik Kediri kemarin Selasa 4 Oktober 2022, sebelum mereka melakukan latihan tim, seluruh pemain, manajemen maupun pelatih mengadakan doa bersama. Selain mengadakan doa bersama, para pemain dari skuad berjuluk Macan Putih ini dalam sesi latihan juga terlihat mengenakan pita hitam. Nah, pita hitam ini sebagai bentuk duka cita dan bela sungkawa mereka atas insiden tersebut. Kemudian pelatih kepala Persik Kediri, Divaldo Alves, juga turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas insiden tersebut. Divaldo Alves juga turut menyampaikan dan berdoa supaya para korban yang saat ini masih dalam masa perawatan segera pulih.
Selain itu, dua pemain Persik Kediri, yakni MV Sabilah dan Kurniawan Kartika Aji, di mana MV Sabilah ini merupakan pemain asal Malang dan Kurniawan Kartika Aji sebelumnya pernah membela klub Arema FC, juga turut menyampaikan duka cita yang mendalam. Mereka berdua mengatakan bahwa kedukaan yang saat ini dialami oleh atas insiden Kanjuruhan tersebut juga dialami oleh seluruh rakyat. Keduanya juga turut menyampaikan dan berdoa supaya korban-korban ini diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Nah, Tribuners, selain para anggota dari Persik Kediri, supporter Persik Kediri pun Persikmania sebelumnya juga sudah mengadakan doa bersama dan penyalaan 1000 lilin yang diselenggarakan pada Senin 3 Oktober 2022 di Stadion Candabira Wapare, Kabupaten Kediri. Dalam doa bersama ini juga turut dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindito Himon Pramana, Kapolres Kediri, serta supporter dari dua klub besar di Kediri, yakni Persikmania dan supporter dari Persedikap. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Lutfi Husnika, wartawan Tribun Jatim melaporkan saudara. Kita ke informasi selanjutnya, Aliansi Supporter Pamekasan juga menggelar doa bersama di tengah Tugu Monumen Arek Lancor untuk korban tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Saat berdoa, ratusan supporter yang memakai kaos hitam ini sembari menabur bunga dan menyalakan lilin yang bertanda pita kematian. Aliansi Supporter Pamekasan turut berduka cita atas tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Malang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Kuswanto, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang rekan Nila, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Pada kemarin malam, ratusan aliansi supporter Madura Bersatu, aliansi supporter Pamekasan juga melakukan doa bersama untuk mendoakan para korban yang meninggal atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, di lokasi juga dihadiri oleh Kapolres Pamekasan dan juga dihadiri oleh supporter Aremania dan juga bonek yang berasal dari Pamekasan. Mereka semua berdoa menjadi satu tempat melingkar begitu, tepatnya di tengah Monumen Arek Lancor. Selain itu mereka juga menyalakan ratusan lilin yang berlogo tanda pita kematian. Di sana semuanya mereka menyanyikan sebuah lagu, menyanyi bersama, dan mereka mendoakan para almarhum yang meninggal atas tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang itu diberikan diberikan masuk surga begitu. Nah, mereka juga selain berdoa bersama, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan yang dibacakan di tengah Monumen Arek Lancor. Mereka menuntut kepada pihak kepolisian dan juga pihak aparat keamanan yang pada saat itu ada di stadion agar mereka itu melakukan investigasi secara dalam sehingga akan diketahui siapa tersangka yang menjadi tersangka utama dalam kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang itu. Selain itu mereka juga meminta supaya Liga 1 untuk sementara waktu dihentikan sampai kasus tersebut selesai dilakukan penyelidikan dan investigasi terhadap oleh pihak keamanan. Nah, mereka juga meminta kepada semua supporter yang ada di Madura dan juga di Pamekasan agar insiden serupa tidak terjadi lagi, baik di Kabupaten Pamekasan ataupun di daerah lain. Begitu rekan Nila, kembali ke studio. Terima kasih banyak Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, ungkapan solidaritas dan kepedulian terhadap para korban dalam tragedi Kanjuruhan Malang juga dilakukan oleh personil Polres Manggarai Timur bersama dengan komunitas pecinta sepak bola Kabupaten Manggarai Timur dengan membakar lilin dan juga doa bersama. Tragedi Kanjuruhan Malang ini pecah seusai laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu malam. Aksi solidaritas berlangsung di lapangan Mapolres Manggarai Timur Baru di Golokarot, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong pada Selasa malam. Aksi solidaritas doa bersama tersebut dipimpin oleh Imam dari Parokia Segro Gregorius Borong, RD Yohanes John Doper. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Robert Ropo, wartawan Tribun Flores, yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo, selamat siang Robert, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat siang rekan Nila dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong Kabupaten Manggarai Timur pada siang hari ini, dan di mana dapat saya laporkan
pada malam hari tadi, Selasa 4 Oktober 2022 malam tadi, pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur bersama dengan komunitas pencinta sepak bola dan pemilik klub lokal di Kabupaten Manggarai Timur melakukan doa bersama dan juga menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas untuk mengenang dan peduli terhadap tragedi Kanjuruhan, di mana pecah saat usai pertandingan antara Arema Malang versus Persebaya Surabaya, di mana doa bersama dan juga menyalakan lilin ini dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Timur AKBP Ketut Widiarta bersama dengan seluruh perwira Polres dan juga anggota dan juga para pencinta sepak bola dan juga para pemilik klub sepak bola lokal di Manggarai Timur. Dan juga doa bersama ini dipimpin oleh imam Katolik dari Paroki Santo Gregorius Borong, di mana Kapolres Manggarai Timur dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa doa bersama dan juga pembakaran lilin ini juga sebagai bentuk solidaritas untuk mengenang dan mendoakan, mengenang dan juga peduli terhadap para korban dalam tragedi tersebut. Selain doa juga dan juga menyalakan lilin, dalam kesempatan ini juga mereka mengheningkan cipta untuk mengenang para korban. Di mana dalam kesempatan itu Kapolres Manggarai Timur juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjadikan tragedi ini sebagai memori atau kenangan agar ke depan dalam mengambil tindakan tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Manggarai Timur agar menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran selama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Demikian dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada siang hari ini. Inilah dan sahabat Tribuners, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Robert Ropo, wartawan Tribun Flores atas informasi Anda. Kita ke informasi selanjutnya, masih terkait tragedi Kanjuruhan, Saudara. Kepolisian Polresta Pulau Ambon bersama puluhan supporter klub bola dan awak media menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober. Doa bersama itu digelar di Aula Mapolresta Ambon sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Timur. Sebelum berdoa, supporter dan awak media dipersilahkan menyalakan lilin tanda duka cita pada korban. Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora mengatakan kegiatan doa bersama ini dilakukan dengan niat yang tulus untuk berbelasungkawa dan juga sebagai ucapan duka yang mendalam atas tragedi Kanjuruhan di Kota Malang. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang Alvin, silakan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih rekan Nila. Jadi kita tahu bersama bahwa pada tanggal 1 Oktober kemarin Indonesia berduka bahwa ratusan supporter terjadi meninggal dunia ya di Kanjuruhan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Dan melihat hal tersebut, pihak kepolisian Polresta Pulau Ambon pada hari kemarin ya, pada hari Selasa kemarin melakukan doa bersama lintas agama dengan awak media dan juga para supporter di Kota Ambon. Dan sebelum melakukan
doa bersama Kapolresta Pulau Ambon melakukan kepada para supporter dan juga awak media untuk menyalakan lilin sembari mengingat kembali tragedi Kanjuruhan agar tidak terulang lagi dimanapun, di provinsi manapun seperti itu. Dan untuk doa lintas agama ini dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kota Ambon Muhammad Rahyamtel, dan juga Ketua Klasis Kota Ambon Pendeta Drik Kauli, dan juga Ketua Keuskupan Amboina Diaken Leo Layan. Dan doa bersama itu berlangsung begitu hikmat, dan usai doa bersama Kapolres Pulau Ambon yang dalam sambutannya juga mengatakan bahwa doa bersama lintas agama ini untuk mengenang tragedi di Kanjuruhan, dan semoga korban yang meninggal bisa diterima di sisi yang Maha Kuasa, dan juga korban yang terbaring di rumah sakit agar cepat bisa sembuh. Dan Kapolresta Pulau Ambon juga Kombes Pol Raja Arthur Simamoran mengatakan bahwa besar harapan untuk kejadian ini tidak akan terjadi lagi di provinsi manapun. Untuk itu para supporter maupun pihak kepolisian maupun pihak keamanan harus saling menjaga ketertiban atau Kamtibmas untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Begitu rekan Nila. Ya, terima kasih banyak atas informasinya, Alvin, wartawan Tribun Ambon, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Supporter Jayapura Bersatu menggelar aksi doa bersama dan juga bakar lilin untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Aksi solidaritas tersebut dihelat di halaman Masjid Al-Ihsan, Kota Raja Dalam, Kota Jayapura, Papua. Pada Selasa malam kemarin, aksi ini diikuti oleh kelompok supporter yang ada di Jayapura, seperti bonek dari Persebaya, kemudian ada pula Aremania, The Jackmania, dan juga Viking. Kemudian Slemania, Pasopati, The Mike Band, The Comments, dan juga Pasir Biru dan Lamania. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada Raymond Lamumahina, wartawan Tribun Papua, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Raymond, silahkan dengan laporannya. Halo Raymond, silahkan dengan laporan Anda. yang tribuner kemarin pada Selasa menggelar aksi doa bersama dan bakar lilin untuk mengenang tragedi Kanjuruhan terjadi di Kabupaten Malang. Ya, rekan Ya, Raymond, kami sedikit mengalami kendala audio. Ya, sebentar. Ya, rekan Nila. Selamat siang. Ya, silahkan dilanjutkan laporannya, Raymond Lamumahina, wartawan Tribun Papua, silahkan. Ya, selamat siang. Ya, silakan Nila. Yang
Ya, silahkan Raymond dengan laporannya. Kami mengalami kendala sinyal dan juga audio dengan wartawan Tribun Papua. Saudara, masih coba kami sambungkan untuk tersambung kembali. Sementara kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 TNI, sebanyak 63 kendaraan tempur yang merupakan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dipamerkan di sekitar Istana Negara Jakarta Pusat. Alutsista tersebut dipamerkan di sepanjang jalan Medan Merdeka Utara sampai di Istana Merdeka. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI dan juga di file pasukan serta alutsista TNI ini sudah ada wartawan Tribun News, ada Gita Irawan yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Gita, silahkan dengan laporannya bagaimana perayaan yang dilakukan dalam rangka HUT TNI kali ini. Ya, terima kasih rekan Ila. Selamat siang Tribuners. Tadi kita bersama masyarakat, juga sejumlah rekan media lainnya menyaksikan bagaimana rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia di Jakarta Pusat, di Istana Merdeka, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, juga 3 kepala staf angkatan dari TNI. Dan dalam rangkaian tersebut, pertama-tama tadi Presiden Jokowi sempat meninjau pameran alutsista yang berada di depan Istana Negara. Pameran alutsista ini memang diketahui diselenggarakan di 2 titik, yakni di depan Istana Merdeka dan juga di Bundaran HI atau Hotel Indonesia di Jakarta Pusat. Setelah itu tadi Presiden Joko Widodo juga menyaksikan demo udara dari TNI Angkatan Udara dan juga dari elemen-elemen udara sejumlah lembaga terkait, dan juga aksi dari tim aerobatik Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara di atas langit Istana Merdeka. Selanjutnya tadi ditampilkan juga defile pasukan dan juga parade alutsista yang melintas di depan hadapan Presiden Jokowi dan juga hadirin upacara tersebut. Jadi di dalam defile tersebut diawali oleh kolonel senapan dari Marinir, kemudian dilanjutkan dengan aksi drum band dari secapa Angkatan Darat dan juga dari kompi-kompi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Selanjutnya tadi terdapat sejumlah alutsista yang memang melintas di depan Istana Merdeka untuk kemudian ke Bundaran HI. Sedikit informasi berdasarkan update jumlah alutsista yang terlibat dalam peringatan HUT TNI ke-77 tahun ini berjumlah 72 unit. Jadi sebelumnya memang disampaikan 63, namun berdasarkan update dari Kepala Pusat Penerangan TNI terdapat 72 unit. 72 unit alutsista ini berasal dari beberapa satuan, diantaranya adalah PMPP atau Pusat Misi Perdamaian, Pemeliharaan Perdamaian di TNI, juga Komando Operasi Pasukan Khusus, mulai dari TNI Angkatan Darat, ada dari Kostrad, Kopassus, Kodam Jaya, dan dari TNI AL juga ada, dan TNI AU juga ada, sekitar 17 unit.
Salah satu alutsista yang terbaru yang juga dipamerkan adalah Oerlikon Sky Shield, yaitu semacam alutsista untuk penangkal serangan udara, untuk pertahanan udara. Jadi pameran di dua tempat tersebut, di Istana Merdeka dan juga di Bundaran HI, akan digelar sampai sore hari ini. Dan masyarakat tadi juga tampak antusias dengan melihat mereka tadi berfoto bersama maupun juga mengabadikan gambar melalui ponsel mereka. Kemudian dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan di sejumlah kotama dan juga di Mabes TNI tadi dalam upacara peringatan HUT ke-77 TNI, Jenderal Andika Perkasa mengimbau agar prajurit dan PNS TNI tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Hal tersebut mengingat berdasarkan 3 survei yang disebutkan, kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu mencapai 90% lebih, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Rekan Mila, kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak Gita Irawan, wartawan Tribun News melaporkan, Saudara, terkait perayaan Hari Ulang Tahun TNI. Kita ke informasi selanjutnya, peringatan upacara Hari Ulang Tahun ke-77 di Kota TNI di Kota Jayapura juga dimeriahkan dengan atraksi para layang dari para prajurit terbaik. Upacara ini dilangsungkan sekira pukul 9 waktu setempat di Taman Trisila Entrep, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Tampak dari sisi kiri, para motor Indonesia Flight melakukan manuver membawa bendera merah putih dan ucapan selamat HUT ke-77 TNI di atas langit lapangan Trisila Kota Jayapura dengan ketinggian 200 mdpl. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang sudah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Aldi, silakan dengan laporannya. Baik, Nila dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua, dalam peringatan upacara Hari Ulang Tahun HUT ke-77 Tentara Nasional atau TNI di Kota Jayapura dimeriahkan dengan atraksi para layang dari para prajurit terbaiknya. Nila dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami awak media, termasuk kami para jurnalis Tribun Papua yang bertugas pada Rabu pagi 5 Oktober 2022 tadi, ini terpantau upacara dilangsungkan sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Timur di Taman Trisila, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Nila dan juga Tribuners, dapat saya informasikan tampak dari sisi kiri lapangan Trisila, peserta upacara dan hadirin terpukau saat menyaksikan aksi para motor Indonesia Flight melakukan manuver membawa bendera merah putih dan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-77 TNI di atas langit lapangan Trisila, Kota Jayapura, Papua dengan ketinggian 200 meter di bawah permukaan laut. Nila dan juga Tribuners, dapat pula saya laporkan, adapun peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI wilayah Papua ini dipusatkan di Lantamal 10 Jayapura dan bertindak sebagai inspektur upacara yakni Komandan Lantamal 10 Brigjen TNI Ferianto P. Marpaung. Dan yang menjadi komandan upacara ialah Letkol Pom Iwan Swebu. Nila dan juga Tribuners, dalam sambutannya ini Ferianto membacakan sambutan dari Panglima TNI Andika Perkasa, di mana ia menyebutkan bahwa sesuai hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat, diantaranya hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia atau IPI pada tanggal 24 Juni 2022 ini menyebutkan bahwa TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Tak hanya itu saja, Tentara Nasional Republik Indonesia ini patut berbangga tentunya karena Ferianto mengatakan hasil lembaga survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 27 September 2022 lalu ini merilis juga hasil survei dukungan dari kepuasan kinerja TNI terhadap demokrasi sebesar 93,5%. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan bertindak dan juga berucap sesuai dengan tugas pokok TNI. Tentunya kita ketahui bersama, Nila dan juga Tribuners, bahwa Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya selalu mengemban tugas dengan baik begitu ya untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, dalam kesempatan itu Nila dan juga Tribuners dibacakan pula penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terhadap 4 prajurit terbaik dan masing-masing disebutkan dalam acara berlangsung, maksud saya Nila dan juga Tribuners.
Dan diketahui pula bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tersebut diikuti oleh pasukan dari Kodam 17 Cendrawasih, Lantamal 10 Jayapura, Lanut Silas Papare, Polda Papua, Brimobda Polda Papua, dan Ormas, gabungan Ormas begitu, Nila dan juga Tribuners. Serta tema hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang diangkat pada tahun 2022 kali ini ialah TNI adalah kita, begitu. Nila, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kesemarakan hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia dari Kota Jayapura, Papua. Aldi Bimantara, Tribun Papua, melaporkan kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak atas informasinya Aldi Bimantara. Aldi, Tribuners juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Lantamal 10 Brigjen TNI Marinir Ferianto P. Marpaung dan juga Kasdam Cendrawasih Sidarta Wisnu. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Jadi dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-77 pada hari ini, ya kami jajaran TNI yang ada di Papua khususnya di Jayapura, kami memperingati hari jadi TNI ini dengan menjalankan upacara peringatan, yang mana seluruh jajaran TNI di Jayapura ini antara lain TNI Angkatan Darat, kemudian TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, kemudian kami juga mengundang teman-teman dari kepolisian daerah Papua, kemudian juga disertai dengan tokoh masyarakat lainnya, pertama dari PNS TNI, kemudian dari Satpol PP yang ada di Jayapura, kemudian adik-adik PDN, kemudian SMK, dan terakhir beberapa organisasi masyarakat yang ada di Jayapura. Biasa Bapak Panglima kita memberikan tema yang luas. TNI adalah kita, maksudnya kita masyarakat diajak bersama-sama. Kita ayo berdisiplin seperti tentara. Kemudian kita ini harus membangun bersama. Kita harus berguna, bermanfaat untuk semua masyarakat, semua negara dan bangsa ini. Kita harus berguna. Artinya kita adalah satu. Anda masyarakat, TNI, Polri, kita harus jadi satu, membangun bangsa ini, membangun NKRI semakin solid. Terutama khususnya Papua, ayo kita bangun Papua ini bersama. TNI, Polri, pemerintah, rakyat, semuanya kita satukan. Kita beralih ke informasi terkait tragedi Kanjuruhan, Saudara. Supporter Jayapura Bersatu menggelar aksi doa bersama dan juga bakar lilin untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober malam. Aksi solidaritas ini dihelat di halaman Masjid Al-Ihsan, Kota Raja Dalam, Kota Jayapura, Papua pada Selasa malam. Aksi ini pun diikuti oleh kelompok supporter yang ada di Jayapura, seperti supporter Persebaya, Bonek, kemudian supporter Arema FC, Aremania, ada pula The Jackmania hingga Viking. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Papua, ada Raymond Latumahina yang sudah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Raymond, silahkan dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nila. Selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa kemarin, lebih tepatnya pada Selasa 4 Oktober 2022 malam di Masjid Al-Ihsan, supporter Jayapura Bersatu menggelar aksi doa bersama dan membakar lilin untuk mengenang tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 yang kemarin. Dalam aksi solidaritas tersebut dihadiri oleh supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania, serta Aremania, kemudian supporter dari PSM Makassar, The Maxman Zona Papua, lalu ada pula juga The Jackmania, supporter dari Persija Jakarta, lalu Persib Bandung yang dihadiri oleh Viking Jayapura, kemudian supporter tuan rumah sendiri Persipura Jayapura yang dihadiri oleh The Comments Persipura Mania, kemudian ada dari supporter Persis Solo, Pasupati, dan supporter PSIS Semarang, Panser Biru. Dalam aksi tersebut
kelompok supporter Jayapura Bersatu ini ingin para seluruh supporter sepak bola di Indonesia menjadikan momen tragedi Kanjuruhan itu untuk mulai merangkul satu dengan yang lain untuk melupakan rivalitas antar sesama supporter sepak bola di Indonesia. Selain itu juga Ketua Bonek Jayapura Agus Santoso berharap melalui tragedi Kanjuruhan ini bisa saling mengeratkan antar supporter klub sepak bola di Indonesia, khususnya antara Persebaya juga dengan Arema FC yang selama ini terkenal rivalitas yang cukup panas. Kemudian juga Ketua Aremania Papua Toto Andrianto turut menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada rekan-rekan Aremania yang di Malang yang menjadi korban dalam insiden naas tersebut yang merenggut 131 korban meninggal dunia. Toto Andrianto juga berharap melalui aksi solidaritas yang dari Papua ini bisa diikuti juga oleh komunitas-komunitas supporter sepak bola yang lain untuk melupakan rivalitas antar supporter sepak bola di Indonesia. Demikian rekan Nila laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Raymond Lamumahina, wartawan Tribun Papua melaporkan terkait aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan yang digelar di Jayapura. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun pula wawancara dengan Ketua Bonek Jayapura yakni Agus Santoso dan juga Ketua Aremania Papua ada Toto Andrianto. Berikut liputannya untuk Anda. Khususnya sesama anak negeri. Kami sangat menyesalkan dan Tribuners, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan memberikan apresiasi soal keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikannya seusai meresmikan kantor baru DPP Partai Amanat Nasional di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Oktober. Zulhas mengatakan pihaknya saat ini sedang berduka atas tragedi ratusan orang yang meninggal dunia dalam peristiwa Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, sehingga dirinya enggan berkomentar dulu soal deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah yang sudah siap untuk memberikan informasi selengkapnya pada Anda, Saudara. Alfian, selamat siang. Silahkan dengan laporannya. Oke, Nila, selamat siang. Untuk terkait deklarasi dari Partai Nasdem untuk Anies Baswedan mendeklarasikan Pilpres 2024. Namun dari tanggapan dari Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional atau Partai PAN dari Ketua Umum yaitu Zulkifli Hasan enggan berkomentar terkait deklarasi dari Partai Nasdem tersebut. Dikarenakan dari Zulkifli Hasan pun masih berduka akibat ratusan supporter dari Stadion Kanjuruhan Malang yang meninggal dunia akibat pertandingan sepak bola tersebut. Dengan ini Zulkifli Hasan di acara peresmian kantor PAN di kawasan Rawabuncis, Jakarta Selatan enggan berkomentar sampai saat ini. Namun ia mendoakan kepada ratusan warga yang meninggal dunia dan yang masih luka-luka di rumah sakit untuk cepat sembuh dan sehat serta bisa terus semangat seperti itu. Itu laporan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Alfian Firmansyah, wartawan Warta Kota atas informasi Anda. Alfian juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi ini kan memang memberikan pelajaran kepada kita semua. Kita bisa membangun ini. Tapi semangat bersamaan, semangat pengorbanan, semua kawan-kawan dengan betul besar kalau ada kebersamaan, kemauan gitu ya, kita Indonesia bisa. Ya bagus kan? Ya bagus semua ini cuma kita sekarang sedang berbuka dan waktu panen mas kan sudah ada tidak tapi hari-hari ini kita turut berbuka yang mendalam seluruh dunia juga terkabul atas apa yang terjadi di Ya, saudara, kembali kami updatekan untuk Anda terkait agenda pelimpahan tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua yang dilakukan pada Rabu siang hari ini. Berdasarkan pantauan, tersangka atau dalang utama yakni Ferdi Sambo dan juga sang istri datang bersama-sama untuk ikut dalam agenda pelimpahan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada Kejagung. Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dilaporkan datang menjalani pemeriksaan kesehatan menjelang pelimpahan berkas perkara dan juga tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Mabes Polri Jakarta. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terlihat keluar ruang kesehatan Bareskrim sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang Anda saksikan saat ini, saudara, yang baru saja keluar dari gedung Kejagung adalah Ferdi Sambo yang tampak menggunakan rompi berwarna merah. Saat datang tadinya Ferdi Sambo tampak menggunakan rompi berwarna oranye, namun kala keluar dari gedung Kejagung terkait pelimpahan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo keluar menggunakan rompi berwarna merah. Hampir Ferdi Sambo tak bisa terlihat karena banyaknya media yang berusaha untuk meliput dan mengambil gambar kalau Ferdi Sambo keluar dari Kejagung setelah ikut dalam agenda yang dilakukan yakni pelimpahan berkas serta tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bersama Ferdi Sambo dilaporkan pula bahwa Putri Chandrawati juga ikut hadir dan ini yang Anda saksikan saat ini adalah kalau Putri Chandrawati baru saja memasuki gedung Kejagung. Membersamai Putri Chandrawati tampak juga ada pengacaranya, yakni pengacara keluarga Arman Hanis. Tadi yang bisa saya laporkan juga ada pengacara keluarga lagi, yaitu ex-jubir KPK, ada Febri Diansyah, yang juga ikut hadir dalam agenda yang dilaksanakan pada hari ini. Dari pantauan wartawan lapangan kami, pada pasangan suami istri itu awalnya menggunakan baju tahanan yang mana terlihat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dijaga ketat oleh personel BRIMOB yang menggunakan pakaian loreng serta senjata lengkap. Setelah keluar dari ruang kesehatan, keduanya naik menggunakan lift menuju ruang penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan semua tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, termasuk dua kliennya, memang telah tiba di Bareskrim Polri. Hal ini diungkapkan Arman Hanis saat tiba di Bareskrim Polri pada Rabu siang hari ini sekira pukul 10:17 waktu Indonesia Barat.
Bareskrim Polri dalam agendanya hari ini akan melimpahkan tersangka, kemudian barang bukti, serta berkas perkara dugaan pembunuhan Brigadir J ke Kejaksaan atau tahap kedua. Adapun daftar tersangka yang diserahkan ke Kejaksaan diantaranya adalah kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Yang pertama ada mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, kemudian ada pula tersangka Barada Richard Eliezer, ada Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf atau KM, dan juga tersangka terakhir Putri Chandrawati. Sementara itu ada pula tersangka kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang juga rencananya akan diserahkan. Di antaranya adalah masih tersangka utama yakni Ferdi Sambo yang terlibat dalam 2 kasus. Kemudian ada mantan Karopaminal Propam Brigjen Hendra Kurniawan, ada mantan Kaden A Propaminal Div Propam Polri Kombes Agus Nurpatria, kemudian mantan Wakaden B Propaminal Div Propam Polri AKBP Arif Rahman, mantan Kasubag Riksa Bagat Etika Rowaprov Div Propam Polri Kompol Baikuni, lalu mantan Kasubag Audit Bagat Etika Rowaprov Divisi Propam Polri Kompol Cuk Putranto, dan tersangka obstruction of justice terakhir adalah mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Seusai para tersangka ini diserahkan ke Kejagung, nantinya mereka juga akan kembali ditahan di beberapa rutan yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh pihak terkait. Ferdi Sambo diketahui tiba tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Putri Chandrawati. Berdasarkan informasi saudara, 7 tersangka akan dititipkan Kejaksaan Agung di rutan Makobrimob. Di antaranya adalah Ferdi Sambo, kemudian Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, dan juga AKP Irfan Widianto. Kemudian 3 tersangka akan dititipkan Kejagung di rutan Bareskrim Polri. Di antaranya adalah Barada Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara itu, istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, akan ditahan di rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Sejauh ini, meski pelimpahan tersangka dan juga sejumlah tersangka sudah tiba dari Bareskrim Polri, kemudian sudah tiba di Kejagung, namun masih ada beberapa tersangka lainnya, saudara, yang diketahui sampai saat ini masih belum terlihat mendatangi Kejagung. Pihak kepolisian maupun pihak Kejagung juga belum memberikan keterangan, sehingga nantinya masih akan kami hadirkan update terkininya untuk Anda. Sementara kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan selamat pada Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Partai Nasdem secara resmi sebagai calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Ridwan Kamil mengatakan pada intinya ia selalu ikut berbahagia saat sahabatnya Anies Baswedan menerima hal yang membahagiakan termasuk kelancaran menuju Pilpres 2024. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 yang mana diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, ada wartawan Tribun Jabar, ada Syarif Abdul Salam yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang, Syarif, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada. Dalam beberapa kali kesempatan wawancara ataupun pidato maupun acara, Ridwan Kamil, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyampaikan selamat atau dan harapan-harapan baik kepada Anies Baswedan karena sudah diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang.
Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam beberapa kesempatan, diantaranya dalam beberapa kali wawancara, dan juga sebelumnya Ridwan Kamil dengan Anies pun sempat bertemu dalam acara farewell di Jakarta, saat itu bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, dan di situ pun sebenarnya Ridwan Kamil sudah mengucapkan harapan yang terbaik untuk Anies Baswedan yang akan menyatakan akan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dan yang dikatakan Ridwan Kamil sendiri, bahasa Inggrisnya ada, dia menyatakan dalam bahasa Inggris all the best wishes, artinya ya harapan terbaik untuk Pak Anies sendiri. Sedangkan Ridwan Kamil sendiri selama ini masih menjalankan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik, di antaranya sempat dengan Wantimpres Agung Laksono dan sejumlah pejabat Kosgoro yang merupakan pendiri Partai Golkar. Kemudian beberapa waktu lalu juga sempat bertukar pantun begitu ya, berbalas pantun dalam kegiatan pencaksilat dengan Ketua Umum Gerindra yaitu Pak Prabowo Subianto, dan itu dengan Pak Prabowo sampai 2 kali mereka berbalas pantun mengenai Pilpres 2024 ini. Dan sampai terakhir kami melakukan wawancara dengan Ridwan Kamil masih menyatakan masih menjalankan komunikasi politik dengan semua partai politik, dan belum menentukan akan berlabuh di partai manakah beliau untuk menjelang 2024, atau ada opsi lainnya yaitu menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau kembali menjadi calon gubernur Jawa Barat pada 2024. Kayak demikian rekanila. Terima kasih banyak Syarif Abdussalam, wartawan Tribun Jabar melaporkan saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta berjanji akan memberikan beasiswa pendidikan pada MA, bocah yang kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kerusuhan seusai derby Jawa Timur. Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Niko juga berjanji akan memfasilitasi MA untuk menjadi anggota kepolisian, sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh bocah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat menemani Irjen Niko bertakziah ke kediaman keluarga MA dan kedua orang tuanya. Diketahui hadir atau ikut dalam menonton laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang kemudian berujung duka. Informasi lebih lengkapnya saudara, sudah ada wartawan Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Luhur, selamat siang, silakan dengan laporannya. Oke, baik Nila. Jadi update terkini mengenai pengusutan kasus insiden atau tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang. Kami sampaikan bahwasanya sembari menunggu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dan tim gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan dari pihak Jakarta berlangsung hingga rampung. Jadi kemarin Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta ditemani oleh Kadif Humas Mabes Polri yakni Irjen Dedi menjenguk beberapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Kota Malang. Jadi di rumah sakit tersebut masih terdapat sekitar 20 orang korban yang masih harus menjalani perawatan intensif, dan Kapolda Jatim dan juga Kadif Humas juga memberikan santunan kepada keluarga korban yang sedang dirawat di RSUD tersebut. Setelah melakukan kunjungan atau menjenguk para korban, Kapolda Jatim dan Kadif Humas Mabes Polri kemudian melanjutkan agenda untuk bertakziah ke salah satu rumah keluarga korban insiden kerusuhan tragedi Kanjuruhan, yakni ke rumah Muhammad Alfiansyah, bocah berusia 11 tahun yang akibat insiden itu mendadak langsung menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya yang ikut menonton pada laga derby Jatim tersebut meninggal dunia karena terdesak
ini ya kerumunan massa yang panik akibat menghindari gas air mata yang dilontarkan oleh petugas. Jadi orang tua dari Muhammad Alfiansyah ini adalah bernama Muhammad Julianton berusia 40 tahun dan Devi Ratnasari yang berusia sekitar 30 tahun. Tadi keluarga kecil tersebut pada malam kelabu hari Sabtu kemarin itu menonton pertandingan di tribun 14 di Stadion Kanjuruhan Malang. Dan ternyata setelah peluit panjang dibunyikan, petanda pertandingan tersebut usai dan terjadi kerusuhan di tengah lapangan, ternyata terdapat selongsong bola gas air mata yang tiba-tiba jatuh ke tribun 12 yang kemudian merembet hingga mengenai gasnya, mengenai ke tribun 14. Dan itu yang membuat akhirnya ratusan orang yang masih berada di tribun itu berusaha untuk berlari menyusuri tangga yang ada di tribun tersebut dan akhirnya berdesak-desakan di situ. Dan Alfiansyah ini kini menjadi yatim piatu dan pihak Polda Jatim dalam takziahnya saat itu ya itu berjanji kepada wali yang akan merawat Alfiansyah ini akan membiayai beasiswa pendidikan selama Alfiansyah menempuh pendidikan hingga lulus. Jadi pendidikan ini beasiswa ini akan dijamin oleh Kapolda Jatim diberikan pada Alfiansyah. Bahkan Kapolda Jatim dan juga Mabes Polri berjanji akan mewujudkan cita-cita dari Alfiansyah ini untuk menjadi anggota Polri ketika nanti usianya sudah cukup atau sudah menginjak dewasa. Dan kami juga mengupdate perkembangan terkini terkait insiden tersebut, yakni tercatat hingga saat ini data korban tragedi Kanjuruhan Malang hasil pemutakhiran terbaru, yakni berjumlah 131 orang korban meninggal dunia. Dan hingga saat ini Barreskrim Mabes Polri sudah meriksa sekitar 29 orang dan 23 diantaranya adalah anggota kepolisian dan 6 diantaranya adalah supporter yang diduga mengetahui langsung insiden tersebut. Dan sehari setelah insiden tersebut, pihak Mabes Polri, yakni Kapolri langsung mencopot Kapolres Malang AKBP Verli dari jabatannya dan menonaktifkan 8 orang anggota Brimob yang bertugas melakukan pengamanan untuk dilakukan semacam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Demikian inilah reportase kami. Terima kasih. Balik ke Luhur. Terima kasih kembali Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim melaporkan. Saudara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, saya bersama Pak Kapolda ya langsung memberikan kasih kepada korban yang meninggal dunia. Hari ini kita melihat langsung kepada Baginda Alfian yang kebetulan bapak ibunya meninggal juga dalam insiden di Kanjuruhan. Makanya tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa pada yang bersangkutan dengan bantuan beasiswa sampai dengan menyelesaikan pendidikan. Dan kemudian juga nanti dari Mabes Polri akan fasilitasi karena cita-cita yang bersangkutan ingin menjadi anggota polisi. Nanti akan Warga Singkil masih ketakutan dengan adanya teror ular yang kerap memangsa ternak milik mereka. Ular masuk ke kandang ayam umumnya terjadi pada malam hari, sehingga pemiliknya baru mengetahui ketika terdengar suara ayam yang ribut. Di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara misalnya, ular sudah 4 kali masuk kandang ayam dan memangsa ternak mereka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada wartawan Serambi News, Dede Rosadi, yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Dede. Silahkan dengan laporannya. Ya, Nila, dapat saya laporkan bahwa ular terus meneror ternak milik warga Kabupaten Aceh Singkil sepanjang tahun ini, lebih dari 4 kali di salah satu desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara. Ular itu masuk ke kandang ayam peliharaan milik warga, terjadi pada malam hari ketika pemiliknya tentu sedang beristirahat. Kemudian ketika mendengar suara ayam ribut, pemiliknya langsung menuju ke lokasi ternak ayamnya dan ternyata memang ular sudah melilit ayam. Kemudian juga biasanya warga tersebut atau pemiliknya memberitahu tetangga lain. Dan sejauh ini dari 4 ular tersebut hanya sekitar 3 ekor yang berhasil ditangkap, sementara 1 ekornya lagi menurut informasi dari warga lolos. Selain
ayam ternak warga lainnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ini kerap jadi mangsa atau sasaran ular adalah seperti kambing, kemudian juga anak sapi, dan itu biasanya kalau untuk kambing dan anak sapi kejadiannya pada siang hari ketika pemiliknya mengembalakan, karena memang di wilayah Kabupaten Aceh Singkil ini masih hutan. Ketika digembalakan itulah biasanya ternak seperti kambing dan sapi ini dimangsa ular. Ular biasanya datang ke atau memangsa masuk ke pemukiman penduduk yang ada kandang ayamnya itu pada musim hujan seperti pada saat sekarang, dan itu tentu menjadi kewaspadaan bagi warga di Kabupaten Aceh Singkil. Warga memang sudah berupaya memasang pagar dengan pagar jaring, kemudian juga pagar seng, tapi sejauh ini memang ular masih tetap bisa berhasil masuk ke kandang ayam milik warga. Ular yang masuk ke kandang ayam atau memangsa ayam peliharaan warga Kabupaten Aceh Singkil ini biasa disebut masyarakat sini itu ular piton atau sanca batik atau sanca sawah. Memang wilayah Kabupaten Aceh Singkil ini diketahui merupakan masih banyak ular yang berkeliaran karena memang wilayahnya terdiri dari rawa, gambut, juga di sekitar pemukiman penduduk di sini tuh masih banyak semak belukar sehingga memungkinkan menjadi sarang ular. Sejauh ini memang upaya-upaya pencegahan dari warga atau terutama pemilik ternak sudah dilakukan. Selain tadi memasang pagar, juga ada yang kepercayaan lain dengan menanam tanaman seperti serai, kemudian juga tanaman lainnya yang dipercaya bisa menangkal ular masuk, tapi sejauh ini tetap masih datang. Dan datangnya ular ini memang selain ke kandang warga ketika musim penghujan seperti sekarang, ketika melintasi jalan provinsi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, pengendara memang juga acap menemukan ular sedang melintas. Panjangnya memang umumnya ukurannya antara 3 meter sampai 4 meter. Ini berbeda biasanya kalau ular yang memangsa kambing atau anak sapi biasanya ukurannya di atas 5 meter. Demikian Nila. Ya, terima kasih Dede Rosadi, wartawan Serambi News atas informasi Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, wanita bernama Nur Indah Sari meninggal dunia dalam keadaan mengandung di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto pada Senin 3 Oktober. Nur Indah Sari diduga meninggal karena kelalaian pihak rumah sakit. Pasalnya ketika hendak melahirkan, tak ada satupun dokter yang berjaga di rumah sakit untuk membantu proses persalinan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Agung Pratama, wartawan Tribun Timur, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Agung, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih. Melaporkan bahwasannya pada hari Senin dini hari, tanggal 3 Oktober 2022, di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, seorang wanita hamil diduga tidak dilayani oleh pihak rumah sakit, yakni karena tidak adanya dokter yang berjaga. Itu adalah salah satu pengakuan dari keluarga korban, yakni ayahnya. Namun pihak rumah sakit saat ditemui membantah tudingan tersebut. Malah pihak rumah sakit mengatakan pihak rumah sakit telah menyediakan dokter 24 jam. Namun pada saat itu, malam itu, dokter tersebut tidak mengenakan pakaian dinas. Nah, kemudian pada pukul 4 pagi subuh, pihak rumah sakit ingin berupaya agar wanita tersebut, ibu hamil tersebut, dirujuk ke salah satu rumah sakit di Makassar. Namun tak satupun rumah sakit yang merespon sehingga tidak dijadikan, tidak dirujuk. Nah, kemudian pada pukul 7 pagi, pasien tersebut, itu ibu hamil tersebut, dipindahkan dari ruang persalinan ke ruang ICU untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut, yakni bantuan pernapasan. Karena diketahui wanita tersebut juga mengalami sesak nafas atau penyakit bawaan menurut keterangan dari pihak dokter. Alhasil, pada pukul jam 10.30 siang, wanita tersebut dinyatakan meninggal dunia. Inilah demikian. Terima kasih Agung Pratama, wartawan Tribun Timur, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan Humas RSUD Jeneponto yakni Jamilah. Berikut liputannya untuk Anda. Karena mungkin penanganan lebih lanjut karena di PJP mungkin masih ada di Makassar ya, karena masih hari Minggu. Jadi persoalannya yang ini karena dia suspek pneumonia, eklamsia dok.
sudah ada kan ya. Jadi eklamsia ditambah dengan suspek pneumonia. pneumonia aspirasi yang tidak bisa ditangani di Lantung. Kalau itu Pak, kami klarifikasi tidak ditindaki itu tidak benar Pak. Karena pasien ini sampai di ICU berarti kami tindaki. Kecuali pasiennya tidak bergerak di IGD, itu menurut kami tidak menindaki. Tapi pasien ini ada di ICU dan terpasang ventilator. Tapi memang waktu masuk pasien ini kan sebelumnya memang di ruang perawatan bersalin. Iya, di ruang perawatan bersalin dikirim ke ICU. Sejauh ini Bu, keluarga pasien ingin mereka untuk merujukkan rencananya pihak rumah sakit merujuknya ini pasien kemana? Kami membuka semua rumah sakit Pak. Siapa yang duluan merespon, tapi diutamakan Labuan Baji karena keluarganya meminta untuk ke Labuan Baji. Cuma sampai sekarang Labuan Baji belum merespon kami, dan kami kan tidak pernah melaporkan kalau pasien yang akan kami rujuk itu meninggal. Karena mungkin penanganan lebih lanjut karena di PJP mungkin masih ada di Makassar ya, karena masih hari Minggu. Jadi persoalannya yang 7 pria asal Lampung diamankan jajaran Satreskrim Polres Belitung karena diduga terlibat penggelapan pakan ayam di peternakan Nibong Palai Farm, Jalan Sijuk, Kabupaten Belitung pada Jumat 23 September lalu. 7 tersangka tersebut saat ini diketahui telah diamankan pihak kepolisian. Mereka diduga menggelapkan pakan ayam di peternakan milik Ahyen yang mencapai 1 ton sejak bulan Mei sampai dengan bulan September. Dengan begitu nilai kerugian sekitar 150 juta rupiah dialami oleh pemilik peternakan. Informasi selengkapnya sudah ada wartawan kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Dede, silahkan dengan laporannya. Ya, baik Nila, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung kembali mengamankan 7 orang lelaki yang berasal dari wilayah Lampung pada hari Jumat 23 September 2022 kemarin. 7 orang lelaki tersebut diduga melakukan tindak pidana penggelapan pakan ayam dengan total berat sekitar 1 ton yang mencapai nilai kerugian 150 juta di Nibong Palai Farm, diduga yang dilakukan semenjak bulan Mei sampai bulan September kemarin. 7 pria tersebut diketahui bernama Riko, Rizal, Heru, Awan, Salman, Mat, dan juga Suhai. Berdasarkan keterangan dari pihak Polres Belitung, kejadian tersebut bermula di saat pengawas dari Nibong Palai Farm tersebut memantau aktivitas di peternakan ayam itu pada hari Jumat 23 September kemarin sekitar pukul 16.30. Ketika ia berkeliling di kandang ayam, tepatnya di samping kandang ayam nomor 11, ia menemukan 1 kantong plastik berisikan telur ayam 20 butir yang tersimpan di bawah karung bekas pakan ayam. Karena merasa curiga, pengawas tersebut langsung mengumpulkan seluruh pegawai di kandang ayam tersebut dan menanyakan asal dari telur ayam tersebut.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Barang bukti dugaan KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora sudah ditemukan. Penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP pada Senin 3 Oktober 2022 di kediaman pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa penyidik sudah membawa barang bukti, tetapi tidak dijelaskan secara jelas barang bukti apa saja yang sudah dibawa oleh pihak penyidik setelah olah TKP. Tidak hanya itu, selama melakukan olah TKP, suami dari Lesti Kejora yakni Rizky Bilar tidak berada di kediamannya yang berlokasi di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Tetapi Nurma mengatakan bahwa hal ini tidak berpengaruh pada olah TKP yang dilakukan dikarenakan terlapor dan pelapor tidak diwajibkan hadir. Seperti diketahui sebelumnya, Rizky Bilar dilaporkan oleh Lesti Kejora atas dugaan KDRT. Akibat KDRT dari Rizky Bilar, pelantun Kejora itu tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bunda Jakarta, Jakarta Pusat. Berikut wawancara dengan Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Yang sudah dibawa dari TKP tersebut ada nggak? Ya, untuk sementara ini masih ada di penyidik. Terus sekarang keadaan Lesti ya gimana? Ya, untuk sementara mungkin rekan-rekan sudah lihat ya, saudari kita masuk di rumah sakit ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Apakah sudah pulang atau belum, Bu? Untuk sementara ini nanti coba kita cek kembali. Katanya ada pergeseran di tulang lehernya, betul? Nah, itu juga menjadi barang bukti ya yang kita kumpulkan untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Kalau untuk proses memanggilan itu udah ada rencana atau bagaimana, Bu? Untuk memanggil untuk saudara kita R, ya besok Kamis kita sudah menjadwalkan untuk mengundang beliau untuk datang. Kita meminta keterangan dari beliau. Kalau untuk saksi-saksi bakal, kan kemarin udah ada 2 tuh, Bu. Itu bakal nambah lagi kah atau bagaimana? Ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk saksi-saksi kita bisa meminta keterangan. Ya, jadi untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Sudah berapa saksi sampai saat ini, Bu? Ya, untuk sementara kita saksi 3 orang. Itu dari pihak mana aja, Bu? Dari saudari R. Oh, dari siapa saja itu kalau boleh tahu, Bu? Karyawannya? Ya, Oke. Untuk kasus yang Mbak Ibu itu, kira-kira ada dari dari Mbak Ibu sama? Ya, jadi kasus yang sudah dilaporkan oleh sahabat Polisi Indonesia ke Polres Jakarta Selatan mengenai kejadian yang di Polsek Kebayoran Lama, ya nanti kita masih proses, Mbak. Jadi penyelidikan dulu. Sekali lagi kita tetap mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, baru kita bisa memanggil ya untuk saksi yang diduga melakukan pidana. Tapi kemungkinan bakal itu Berita selanjutnya, video prank KDRT yang mengakibatkan Baim Wong dan Paula Verhoeven akan dipanggil pihak kepolisian. Pihak kepolisian berencana memanggil Baim Wong dan Paula Verhoeven ke Polres Metro Jakarta Selatan. Akibat dari tindakannya yang membuat video prank KDRT, Baim Wong dan Paula Verhoeven akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Dipanggilnya Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk dimintai keterangan soal alasannya membuat video prank KDRT tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kombes Endra Zulpan. Kombes Endra Zulpan menyampaikan bahwa Baim Wong dan Paula Verhoeven akan segera dipanggil. Kombes Endra Zulpan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Baim Wong. Karena hal tersebut tidak terpuji dan melanggar hukum, apalagi dilakukan dengan tujuan bercanda. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Nanti bisa dijelaskan oleh pelapor
yang ini yang bisa menjelaskan. Siapa tadi yang laporin? Siapa? Sudah? Oke, hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Ini ada divisi hukum kita, Sahabat Polisi, Bapak. Baik, Pak, pasal apa aja Pak? Pelaporannya apa aja Pak? Pasal yang kita kenakan yaitu 220 ya. Pasal 220. Ya, 220 karena beliau itu karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT yang ternyata mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada. Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua sebagai warga masyarakat, jangan bermain-main dengan permasalahan hukum. Apalagi itu dilakukan di kantor polisi. Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang. Jadi kita saling menghormati dan saling menghargai. Saya rasa Artinya laporan palsu Pak ya? Laporannya. Iya, pasal yang dikenakan apa dan ancamannya seperti apa? Ancaman hukumannya? Ya, lumayan lah. Artinya hukumannya itu 1 tahun 9 bulan. Ya, untuk pasalnya pasal 220. Nanti biar ada memberikan pengaduan terhadap dari penyidik apakah ada junto dan segala macam pengembangan. Dari masalah yang sudah dilakukan 220. Hukumannya ancaman 1 tahun 9 bulan. Bang, nama siapa? Saya Eko. Ya baik, bukti yang dilakukan apa saja? Buktinya buktinya udah kita serahkan semua nanti. Apa aja? Mungkin dari video mereka. Video tampilan mereka segala macam itu kan. Untuk sementara belum ya, kita masih lanjut proses hukum. Berarti tetap di akun Bayi minta maaf. Berita selanjutnya datang dari Natalie Holsker tak ingin terburu-buru cari pengganti Sule. Natalie Holsker dikabarkan didekati oleh seorang pengusaha. Mantan istri Sule, Natalie Holsker kini sudah hampir melewati masa idah setelah bercerai. Kini Natalie Holsker dikabarkan dekat dengan seorang pengusaha, namun Natalie Holsker masih enggan menjawab kebenaran terkait kabar tersebut. Ia tampak terkejut saat mendengar kabar itu. Natalie Holsker tampak malu-malu untuk mengakui kedekatannya dengan pengusaha itu. Terlihat dari gelagat Natalie yang masih enggan menjawab pertanyaan awak media. Kemudian Natalie Holsker memberikan kriteria untuk calon suaminya kelak. Bagi Natalie, yang terpenting adalah calon suaminya bisa menyayangi anaknya. Lebih lanjut, Natalie mengaku tak mementingkan pekerjaan calon suaminya. Hal terpenting adalah sang calon suami masih mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Kini Natalie Holsker mengaku memang enggan terburu-buru untuk mencari pengganti Sule. Selain itu, ia juga tengah fokus menata dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut wawancara dengan Natalie Holsker. Kalau hewan itu udah sebelumnya juga udah pernah lihat-lihat, cuma kemarin ada waktu buat bareng sama Azam, akhirnya ya udah main-main sama Azam. Seperti apa sih antusias dia? Kayaknya kita ngeliat banget di Instagram. Azam itu berani banget ya, Masya Allah, dipegang loh itu hewan bawa aja gitu, pengen bawa aja Azam, terus juga biar ada momennya juga Azam undang. Seneng nggak? Urusan diet atau diet. Kenapa sampai dia kenapa pun emang karena kan kemarin kan gebala banget ya. Nah sekarang kan udah mendingan nih, udah pengen mendekati papan-papan triplek lah ya gitu. Kemarin sempat berapa? Kemarin 80. Sekarang ini udah 63. Target aku 55. Tapi ini balik ke gadis dulu ya, Bu. Udah, tapi ini turun berat badan bukan karena stres atau enggak ada stres. Memang pengen nurunin badan aja karena kan gemuk banget kan, apalagi pipinya Apa enak tuntutan kerja nggak sih Bu akhirnya memilih untuk diet? Enggak sih, nggak ada tuntutan kerja, emang kemauan aku sendiri aja gitu.
Bun, lihatnya gimana sih kurang mengganggu olahraga atau? Itu aja udah memperbaiki diri, semuanya lah diperbaiki. Tapi ada yang dapetin nggak sih Bun sekarang? Banyak. Ada? Nggak tahu. Nggak tahu aku mah. Ada yang WhatsApp. Katanya pengusaha Bun, benar nggak? Hah? Kalau Bunda ketahui bener. Tahu dari mana kan? Oh bener berarti ya? Nggak tahu. Pengusaha ya Bun ya? Nggak tahu. Yang penting gini, satu, nggak cuma sayang ke aku. Yang penting lihat dulu nih ke Azamnya dulu, bener-bener nggak lo sayang sama Azam. Tuh, nih buat kalian, apalagi yang di belakang kamera nih yang jomblo, ya. Aku nggak peduli kalian mau kerjanya kayak gimana, yang penting kerja kerasnya itu nomor satu, gitu. Nggak males, itu aja. Dan yang penting sayang sama anak aku, gitu. Nih yang pakai kacamata nih. Iya, channel. Mana foto ya? Baru nikah lu, ngapain? Yang dudanya Bun. Berarti antara lain maksudnya yang sayang sama Azam lah ya? Yang terpenting nomor satu itu dulu. Aku pengen lihat dulu kalau misalkan dia lagi ngedeketin aku, gimana caranya sih dia ngedeketin Azam, aku lihat. Tapi sekarang Berita selanjutnya datang dari Eko Patrio ingin fokus karir di dunia politik. Pelawak Eko Patrio sudah lebih dari 10 tahun terjun ke panggung politik. Eko Patrio bahkan lolos ke Senayan untuk menjadi anggota DPR di 3 kali pemilihan legislatif. Eko Patrio kini juga dipercaya untuk menjadi pengurus DPW PAN DKI Jakarta. Ia hanya ingin mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat melalui kiprahnya di dunia politik. Keseriusannya di dunia politik membuat Eko Patrio kini mulai mengurangi jadwal pekerjaannya di televisi. Bekerja di partai juga membuat jadwal Eko Patrio lebih jelas seperti orang kantoran. Berikut wawancara dengan Eko Patrio. Bisa ke lantai 5 dan akhirnya nunggu berapa saat sampai akhirnya dibongkar paksa sama satpam dan sebagainya, ya kayak gitu. Lokasi ada lift gitu jadi traumatik sendiri nggak sih Bang Eko? Enggak sih, nggak terlalu kayak begitu juga. Makanya PAN DKI Jakarta minimal bisa seperti periode sebelumnya, ya. Kalau bisa syukur-syukur setiap dapil kan ada 10 dapil, masing-masing bisa 2 kursi gitu. Jadi yang tadi 9 kursi insya Allah menjadi 18 kursi gitu. Dan DPR RI-nya setiap dapil kan ada 3 dapil terisi semuanya. Kalau sekarang baru 2, insya Allah besok terisi semua 3 kursi gitu. Mengemban tugas seperti ini gimana? Berat ya? Ya dinikmatin aja gitu ya, karena tugas partai gitu ya. Dan yang kedua karena saya juga senang dari dulu gitu ya, dari dulu tuh demen gitu orang ngomong politik, dan kuliahnya juga basicnya juga sama, pergaulannya juga nggak jauh-jauh dari politik. Pada saat suruh dikasih amanat seperti itu, yang tadinya hanya dapat 2 kursi di DPRD, ya udah. Padahal Jakarta banyak orang-orang hebat, tinggal ngejahit doang aja. Saya jahitin, kumpul. Alhamdulillah bisa 9 kursi. Sekarang juga demikian juga. Tugas saya memang bagaimana caranya jembatanin aja gitu. Ini kalau dulu tuh mungkin senior saya susah ngejahitnya gitu ya, karena kebetulan kita mungkin berangkatnya enjoy aja, nggak ada kepentingan apa-apa, ya sudah kita gabung. Jadi nggak ada target lagi. Berita selanjutnya, royalti tak dibayar selama 11 tahun. Posan Tobing emosi dengan band Kotak. Musisi Posan Tobing meluapkan emosinya kepada grup band Kotak dengan alasan hak royaltinya yang tidak dibayar selama 11 tahun. Posan Tobing mengklaim bukanlah orang yang pemarah, hanya saja ia sakit hati kepada band lamanya Kotak karena hak royaltinya tidak dibayar selama 11 tahun lamanya. Sehingga amarah Posan Tobing memuncak dan mengamuk di media sosial agar suaranya bisa didengar oleh Sela, Chua, dan Tantri Kotak. Bagi Posan, meluapkan emosinya kepada Kotak di media sosial membuatnya merasa tenang dan juga lega. Sebab selama ini akunnya diblok oleh Sela dan Tantri, tidak dengan Chua, sehingga ia tak bisa berbicara secara langsung dengan personil band Kotak tersebut. Menurut drummer grup band The Winner yang juga produser musik tersebut, hal yang ia takutkan jika memendam semuanya akan berpengaruh pada kondisi fisiknya.
Posan Tobing pun berharap usai luapan emosinya yang ia tujukan kepada personil band Kotak bisa menemui titik terang dan hak royaltinya dibayarkan. Berikut wawancara dengan Posan Tobing. 2020 gue diam, gue bungkam. Bahkan pada waktu gue resign dulu, mungkin teman-teman media tahu gue ngeh apa enggak, lu pasti nggak ada pemberitaan kan dari gue. Karena gue emang kabur. Gue resign terus gue menghilang gitu loh, bukan kabur, gue menghilang karena gue menghindari media. Kenapa? Karena gue nggak mau kerabat Kotak itu jadi kayak bertanya-tanya terus jadi kelebaran gitu. Nah, ternyata di diam gue itu Tantri Sela Chua, oh lu pada begitu ke gue gitu. Harusnya kan ada hal yang sangat krusial yang perlu kita bicarain. Begitu gimana nih Bang maksudnya? Gini loh ya, lu juga pertanyaan lu bikin gue emosi sih lu. Gini teman-teman ya, mohon maaf, artinya ini bukan karakter gue yang tukang marah-marah tuh, nggak gue banget. Karena memang 11 tahun itu waktu yang bukan sedikit ya, itu waktu yang sangat lama untuk menyimpan satu unek-unek di dalam diri gue. Jadi gue pengen ngeluapin semuanya itu, dan ya mungkin dengan cara begini gue keluarin semua apa yang gue rasain sampai gue ngerasa oke, enough, dan mereka udah bisa ketemu sama gue dan kita ngobrol. Ya udah, biasa aja gitu. Yang kenal gue pasti tahu lah karakter gue bukan yang kayak gini-gini amat kok gitu. Kenapa gue begini? Karena lu bayangin deh ya, teman-teman Kotak, berapa ribu konser lu manggung nggak ada gue. Coba kalian yang tahu. Karena gue rasa ini juga kalau kita bicara dari pihak lain nggak ada yang bisa tahu. Yang berbicara ini udah masalah lu inget based on kontrak lu setiap konser, coba lu serahin ke gua. Berapa ribu konser lu manggung nggak ada gua. Berarti berapa ribu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 5 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, di kaki Gunung Manglayang, tepatnya di Kecamatan Sukasari, ada tempat ngopi yang sangat nyaman, yakni Cafe Teras Kiara, Tribuners. Uniknya, kafe ini berada di tempat yang benar-benar pelosok. Bahkan tidak ada kafe lain di kanan dan kirinya, Tribuners. Meski demikian, kafe yang satu ini sangat cocok untuk bersantai ataupun berkumpul bersama keluarga. Dan bagaimana suasana serta menu di kafe ini akan disampaikan oleh rekan Kiki Andriana dari Tribun Jabar. Silakan rekan Kiki. Sore Tribuners, benar, di pelosok bumi perkemahan di kaki Gunung Manglayang Kabupaten Sumedang ada tempat untuk menyeruput kopi yang nyaman. Kafe ini bernama Teras Kiara. Dapat kami sampaikan Tribuners, lokasi kafe ini betul-betul berada di pelosok lantaran tidak ada satupun kafe yang lain yang berdekatan dengan kafe ini. Lokasi kafe ini tepat berada di Dusun Cikeyep, Desa Sinangsari, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Selain itu, Tribuners, lokasi ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari gerbang bumi perkemahan Kiara Payung atau sekitar ratusan meter dari gerbang tol Jatinangor. Selain itu, Tribuner, bagi pengunjung yang datang ke kafe ini bakal menikmati suasana alam pegunungan yang tentunya akan menikmati cuaca yang sangat sejuk. Di kafe ini pun pengunjung dapat menikmati atau sejumlah fasilitas yang ditawarkan oleh pihak pengelola, diantaranya ruangan meeting, tempat karaoke, dan bahkan tempat musola yang sangat bersih, Tribuner. Selain itu, pengunjung di kafe ini bakal menikmati kudapan khas Tasikmalaya yakni tutuk oncom. Selain itu, pengunjung pun dapat menikmati sejumlah kudapan bejat lainnya. Kalau berbicara dengan masalah harga, tentunya Tribuners sangat terjangkau untuk sebuah kalangan. Demikian Rizka yang dapat kami sampaikan. Baik rekan Kiki Andriana dari Tribun Jabar, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, kuliner bubur ayam menjadi menu sarapan yang setiap hari tersaji di Hotel Aston Ketapang. Biasanya menu yang satu ini juga menjadi menu favorit dan paling banyak dicari oleh pengunjung, Tribuners. Berbeda dengan bubur ayam pada umumnya, bubur ayam di Hotel Aston Ketapang ini betul-betul menyajikan bubur ayam dengan kualitas hotel berbintang. Banyaknya topping yang tersedia hingga kuah kaldu yang tersaji membuat cita rasa bubur ayam ini menjadi sangat gurih, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Nur Imam. Ya, Rizka, Tribuners, jadi bubur ayam menjadi salah satu menu sarapan yang setiap harinya tersedia di Hotel Aston Ketapang. Bahkan menu ini yang paling banyak dicari oleh pengunjung atau tamu yang menginap sebagai pengganti nasi lengkap, nasi goreng atau menu-menu lainnya. Tak seperti pada bubur ayam yang biasa dijual di banyak tempat di Ketapang, bubur ayam di Hotel Aston Ketapang betul-betul menyajikan kualitas dan rasa bubur yang sekelas hotel berbintang. Nah, dari banyaknya topping hingga kuah kaldu yang tersaji tetap hangat membuat bubur ayam di Hotel Aston Ketapang ini sangat gurih dan nikmat. Nah, bagi Tribuners yang ingin mencicipi bubur ayam ini, tentunya bisa merencanakan liburan atau hanya sekadar staycation di Hotel Aston Ketapang. Begitu, Ariska. Baik rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan Anda.
Tribuners, harga kopra di Halmahera Utara semakin hari semakin mencekik petani. Padahal sebagian besar petani di Halmahera ini mengelola kopra Tribuners. Meski demikian, petani di sana masih tetap bersemangat dalam mengelola kelapa menjadi kopra. Dan bagaimana kisah petani di sana akan disampaikan oleh rekan Arafid Hamid dari Tribun Ternate. Silakan rekan Arafi. Ya, rekan Ariska. Ya, silakan informasi Anda, rekan Arafi. Ya, terima kasih rekan Ariska. Saya dapat melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Utara. Memang rekan Ariska, harga kopra di Maluku Utara memang saat ini turun drastis, bahkan mencekik petani kelapa yang ada di Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara. Untuk diketahui rekan Ariska, harga kopra di Halmahera Utara sendiri dibeli oleh beberapa usaha dagang atau UD yang ada di Kabupaten Halmahera Utara memang bervariasi. Untuk harga kopra sendiri tertinggi saat ini tertinggi 5.300 per kilogram, sedangkan terendah 5.000 per kilogram. Sementara untuk pembeli kopra pengecer yang dibeli langsung ke petani dihargai dengan paling tertinggi yakni 4.800 per kilogram. Meski harga kopra terus turun, petani di Halmahera Utara tampaknya masih terus bersemangat mengelola kelapa menjadi kopra. Tribuners, kami juga sempat mendatangi langsung ke tempat pengesapan kopra pada sejak Senin 3 Oktober 2020 pada sekitar pukul 18.30 waktu timur. Kami langsung mendatangi ke kebun kopra, perkebunan kelapa maksud kami, di mana proses tempat pengesapan kopra atau masyarakat lokal di sini menyebutnya dengan para-para. Kami juga sempat ngobrol langsung dengan salah satu petani, yakni petani kelapa, yakni Jalal bersama temannya. Di sana terlihat keduanya mengisi kopra asap yang sudah matang atau sudah menjadi dari daging kelapa sudah menjadi kopra. Nah, di sini Tribuners, usai Tribuners, Jalal juga bersama dengan teman untuk proses pengesapan kopra dari tempat para atau ke tempat pengesapan. Memang dari tempat pengesapan untuk mengisi kopra ke dalam karung. Proses pengisian sendiri dari tempat pengesapan ke dalam karung dilakukan di malam hari dengan bermodal 1 buah penerangan lampu senter. Bahkan Jalal juga bercerita di saat di perkebunan kelapa sendiri, keduanya tidur Jalan bersama teman-teman tidur di kebun untuk proses pengesapan kopra selama 2 hari. Nah, karena proses pengesapan daging kelapa dari tempat pengesapannya. Usai pengesapan, keduanya mengisi kopra ke dalam karung kopra dilakukan memang rekan Ariska di malam hari. Nah, selain itu proses pengesapan daging kelapa sampai menjadi kopra memang kata Jalal memakan waktu cukup lama. Meski demikian, Jalal tampaknya tetap bersemangat walaupun harga kopra kian turun. Nah, diketahui di Kabupaten Halmahera Utara memang petani kopra di Maluku Utara sebagian besar mengelola kelapa, bahkan ketergantungan ekonomi mereka memang ditentukan pada harga kopra. Hingga saat ini diketahui rekan Ariska, harga kopra di Maluku Utara, terutama di Kabupaten Halmahera Utara memang masih di angka untuk harga tertingginya masih di 5.300 per kilogram, sedangkan untuk harga terendah yakni 5.000 per kilogram. Demikian rekan Ariska yang kami dapat laporkan.
Baik rekan Arafi Hamid dari Tribun Ternate, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 TNI, sejumlah kendaraan tempur dipamerkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Oktober 2022. Berbagai jenis alat utama sistem persenjataan TNI dipamerkan kepada masyarakat Tribuners. Tak hanya bisa sekedar melihat, masyarakat yang datang bahkan bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam kendaraan tersebut dan merasakan sensasi berada di dalamnya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi. Ya, Ariska, sejumlah kendaraan tempur milik TNI dipamerkan dalam pameran alutsista yang digelar di sekitaran Istana Merdeka Jakarta Pusat dalam rangka hari ulang tahun ke-77 TNI. Setelah dipamerkan selama beberapa hari di sekitaran Istana Merdeka sendiri, puncak dari pameran tersebut berlangsung berupa pawai dari kendaraan tempur tersebut di kawasan Monas menuju ke arah Bundaran HI pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Nah, tidak hanya sekedar bisa melihat secara langsung, tapi masyarakat juga berkesempatan untuk masuk ke dalam kendaraan tersebut dan merasakan sensasi naik alat-alat perang, begitu ya, bisa kita bilang, ketika datang ke pameran alutsista tersebut, begitu. Nah, satu di antaranya ialah kendaraan berjenis Anoa APC produksi dalam negeri tahun 2019. Nah, ini merupakan salah satu kendaraan yang dipamerkan dalam pameran tersebut. Di antara banyaknya kendaraan-kendaraan tempur milik TNI AD, kemudian juga ada TNI AL dan TNI AU atau Angkatan Udara, begitu, yang turut dipamerkan dalam pameran tersebut. Nah, untuk kendaraan jenis Anoa ini saya sendiri sudah merasakan secara langsung masuk ke dalam dan melihat bagaimana sih isi dari kendaraan tempur milik TNI ini, di mana Anoa APC ini merupakan kendaraan produksi dalam negeri yang memiliki kapasitas cukup besar di dalamnya. Nah, Pratu Zikri dari Batalion Infanteri Mekanis 203 AK menjelaskan bahwa kendaraan ini merupakan kendaraan lapis baja yang difungsikan untuk mengangkut pasukan dengan kapasitas yang cukup besar, diantaranya mampu membawa satu regu atau sekitar 14 orang, termasuk dengan pengemudi di dalamnya, begitu. Nah, sebetulnya ada beberapa jenis kendaraan Anoa, namun Anoa APC ini merupakan satu di antaranya. Nah, kalau kita lihat nih pada bagian dalamnya ya, Tribuners, terlihat deretan bangku penumpang atau kursi yang memang diperuntukkan untuk pasukan ketika berada di dalam mobil tersebut. Nah, tempat duduk ini terlihat saling berhadapan pada bagian dalam kabin kendaraan. Nah, selain ada kursi pasukan di kabin tersebut, tentunya dilengkapi juga pengamanan seperti seat belt atau sabuk pengaman, kemudian juga ada pegangan tangan sebagai pengaman apabila terjadi guncangan. Nah, kendaraan tempur ini juga dilengkapi tentunya dengan sejumlah fasilitas yang cukup mumpuni, di antaranya seperti GPS, kemudian juga CCTV, hingga AC, sehingga walaupun di dalamnya cukup padat dan juga rapat, tapi pasukan yang berada di dalam tetap bisa merasa sejuk dan nyaman, begitu. Nah, untuk diketahui Tribuners, bahwa alat-alat atau kendaraan-kendaraan tempur ini tentunya juga dilengkapi dengan senjata sebagai sistem pengamanan mereka, begitu. Di antaranya untuk Anoa APC ini, Pratu Zikri mengatakan bahwa Anoa APC bisa dipasangi dengan senapan mesin berat berjenis SM5 yang disebut-sebut bisa menempuh jarak kisaran 1 km.
Selain itu juga sebagai salah satu kendaraan tempur, tentunya Anoa EPC ini juga diklaim mampu tahan guncangan begitu Tribuners. Nah, untuk diketahui juga bahwa pameran ini sebetulnya sudah berlangsung selama beberapa hari di kawasan Medan Merdeka Utara atau sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI Tribuners. Namun pada pagi hari ini sebagai puncak perayaannya, kendaraan-kendaraan taktis yang sebelumnya sudah dipamerkan di sekitar istana tersebut melakukan pawai atau iring-iringan parade setelah dilakukannya upacara di Jalan Medan Merdeka tersebut. Nah, adapun rangkaian parade ini berlangsung mulai dari Istana Merdeka menuju ke arah Patung Kuda hingga ke Bundaran HI Jakarta Pusat. Nah, setelah tiba di Bundaran HI, kendaraan ini kembali dipamerkan kepada masyarakat, di mana tidak hanya bisa dilihat secara langsung, namun masyarakat yang datang ke Bundaran HI juga bisa masuk ke dalamnya dan juga berfoto bersama dengan personel TNI yang berjaga di kendaraan-kendaraan tersebut. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Febi Adeliana dari tribunjakarta.com. Tribuners, PT Metropolitan Land Tbk telah mengoperasikan destinasi wisata air Waterland Cibitung. Tepatnya Waterland Cibitung ini terletak di dalam kawasan Medland Cibitung, Tribuners. Waterland Cibitung sendiri merupakan tempat rekreasi permainan air berkonsep Magical Forest yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Dalam tempat rekreasi ini, pengunjung bisa menikmati 3 jenis area kolam yang dilengkapi dengan beragam wahana, Tribuners. Dan seperti apa tempat rekreasi ini akan disampaikan oleh rekan Rangga Baskoro dari Warta Kota. Silakan rekan Rangga. Baik, terima kasih Tribuners. Baik, kabar gembira bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya dikarenakan PT Metropolitan Land Bekasi telah mengoperasikan Waterland Cibitung yang terletak di Kecamatan Cibitung di Kompleks Medland Cibitung. Lokasinya sendiri, Tribuners, memang sangat strategis, yaitu terletak di kawasan Transit Oriented Development atau TOD dan dapat dijangkau dengan hanya menggunakan kereta rel listrik dan berhenti di stasiun Medland Telaga Mungil. Andi Surya Kurnia, Direktur PT Metropolitan Land, menjelaskan bahwa Waterland Cibitung merupakan tempat rekreasi permainan air yang dibangun dengan konsep Magical Forest di atas lahan seluas 1 hektar. Terdapat 3 jenis area kolam, yakni Lazy River Pool, kemudian Semi Olympic, dan juga Kids Pool. Terdapat juga beberapa wahana di dalamnya, yaitu Family Slide, Playhouse, Toddler Slide, Mushroom Spray, Jet Fountain, dan kemudian Rainbow Gate. Waterland Cibitung sendiri dilengkapi dengan fasilitas dalam area seperti locker, kemudian tempat menyimpan barang, lalu event space yang juga bisa disewakan untuk mengadakan acara-acara farewell, kemudian pertemuan, dan lainnya. Terdapat juga kantin, musola, dan ruang bilas klinik sehingga bisa memastikan keamanan dan keselamatan para pengunjung. Kemudian Tribuners bisa diinformasikan juga bahwa terdapat 6 lifeguard yang memantau di sekitar lokasi untuk keselamatan anak-anak yang sedang berrekreasi di tempat wisata tersebut. Waterland Cibitung sendiri dibuka setiap hari mulai dari pukul 7 sampai pukul 18 WIB dengan harga tiket masuk pada weekday sebesar 35.000, kemudian pada weekend sebesar 50.000. Demikian Tribuners, kembali ke Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Rangga Baskoro dari Warta Kota. Selanjutnya ada rekomendasi kuliner yang cocok untuk menu sarapan Tribuners, yakni ketupat sayur babe gua yang berada di kota Depok, Jawa Barat. Ketupat di tempat ini cukup unik Tribuners, sebab diguyur dengan tambahan bumbu kacang. Pasalnya, menu yang satu ini memang sudah ada sejak tahun 1981 silam.
Meski sudah cukup lama, menu ini tetap digandrungi banyak orang Tribuners. Dan untuk mengetahui cita rasa dari menu ini, ada rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Dipa. Ya, baik rekan Ariska, betul sekali bahwa di Depok ada penjual ataupun warung yang menjual ketupat sayur dengan tambahan bumbu kacang. Ini cukup unik karena memang biasanya ketupat sayur itu tersaji dengan irisan ketupat lalu diguyur dengan kuah sayur labu. Namun di warung ketupat sayur Babe gue di Jalan Dahlia, Pancoran Mas Depok ini menyajikan dengan tambahan bumbu kacang. Nah, menurut penjual dari warung ketupat sayur Babe gua ini, yaitu Husen, bahwa menu ini sudah ada dari tahun 1981. Saat itu yang menjual adalah orang tua dari Husen sendiri, dan memang sudah ada menu itu sejak tahun 1981. Awalnya orang tua Husen berjualan menggunakan gerobak secara keliling, kemudian akhirnya mangkal atau menetap di salah satu jalan yang ada di kawasan Pancoran Mas, yaitu di Jalan Jeruk. Saat ini sudah ada 4 warung ketupat Babe gue yang ada di 4 lokasi, yaitu Jalan Jeruk, lalu Jalan Dahlia, kemudian ada di Cagar Alam dan juga di Pitara Depok. Nah, untuk soal rasa, ketupat sayur ini memang lebih didominasi dengan bumbu kacang karena memang di atasnya ditambahkan langsung diguyur menggunakan bumbu kacang kental yang rasanya manis dan tentu tapi tidak menghilangkan rasa dari gurih dari ketupat sayur itu sendiri. Nah, sebagai pelengkap, konsumen juga bisa memilih ragam lauk pauk yang disediakan di sana, mulai dari semur tahu, semur telur, lalu juga ada telur balado, sate kikil, sate ati ampela hingga sate telur puyuh. Untuk harganya sendiri, satu porsi ketupat sayur ini dengan tambahan bumbu kacang dibanderol mulai 10.000 hingga 15.000 dengan tambahan lauk pauk yang tadi saya sebutkan. Nah, warung ketupat sayur Babe gua ini buka setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 12 siang. Jadi bagi Tribuners yang ingin sarapan, ini cukup menjadi rekomendasi menu kuliner unik untuk sarapan pagi. Demikian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Tribuners, sebanyak 100 dalang cilik turut meramaikan acara Ruang Masyarakat Ketemu atau Room Market yang berlangsung di Malioboro. Pasalnya acara bertajuk 1000 Kelir ini merupakan rangkaian dari HUT Kota Yogyakarta, Tribuners. Selain untuk merayakan hari ulang tahun Kota Yogyakarta, acara ini juga menjadi sarana pelestarian warisan budaya. Dalam kegiatan ini, ratusan dalang cilik tersebut memakai pakaian adat dan memainkan wayang yang dikemas dalam sebuah flash mob. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Kristi Mahatma dari Tribun Jogja. Silakan rekan Kristi. Halo Ariska dan Tribuners kalian. Jadi pada hari Selasa 4 Oktober lalu, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta atau Pundak Kebudayaan Kota Yogyakarta ini menggelar market atau ruang ketemu masyarakat ketemu. Jadi di situ masyarakat bisa bertemu dan interaksi, dan di situ juga bisa menjadi sarana untuk komunikasi dan kolaborasi sesama seniman gitu. Nah, menariknya di dalam rumah market yang digelar di sepanjang Malioboro ini ada 100 dalang cilik yang tampil begitu. Jadi para dalang cilik ini memakai pakaian Jawa begitu, kemudian memegang wayang, ada Gatot Kaca dan lain-lain gitu. Kemudian para dalang cilik ini menarikan wayangnya itu, memainkan wayangnya itu saat ada musik dari gamelan dan ada narasi dari wayang.
Nah, flash mob itu digelar 3 kali begitu. Kemudian di situ juga selama flash mob berlangsung juga lomba fotografi yang diikuti oleh 77 fotografer yang mengabadikan para daerah cilik ini beraksi. Nah, menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti, kegiatan itu memang sengaja dikemas modern begitu supaya masyarakat, khususnya anak-anak yang berkunjung ke Malioboro ini semakin tertarik dengan kebudayaan dan bisa mendalami seni pedalangan. Begitu, Ariska. Baik rekan Kristi Mahatma dari Tribun Jogja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners berkunjung ke museum kerap dinilai sebagai aktivitas yang membosankan. Namun Anda tak perlu khawatir Tribuners, sebab saat ini banyak museum yang disulap menjadi lebih modern, instagramable dan tentunya cocok dinikmati oleh semua kalangan. Termasuk diantaranya ada Galeri Nasional Indonesia Tribuners. Galeri Nasional Indonesia ini merupakan salah satu lembaga museum dan pusat kegiatan seni rupa di Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui keseruan berkunjung ke sana akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska, selamat sore Tribuners. Memang Galeri Museum Nasional Indonesia ini yang berlokasi di Jalan Merdeka Timur nomor 14 RT 6 RW 1 Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Sekarang kita bisa lihat museum tersebut disulap menjadi lebih modern, instagramable dan juga pastinya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Turut diketahui bahwa Galeri Nasional Indonesia ini merupakan salah satu lembaga museum dan pusat kegiatan seni rupa yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi seni rupa sebagai sarana edukasi, kultural, dan juga rekreasi. Wartakotalive.com mengunjungi museum tersebut, di mana pengunjung diwajibkan untuk mendaftar atau registrasi terlebih dahulu secara online. Nantinya registrasi kunjungan bisa dilakukan melalui laman yang bisa dilihat di Instagram Galeri Nasional Indonesia dengan mengisi tanggal kunjungan, identitas lengkap seperti alamat email hingga nomor telepon. Setelah itu pengunjung akan mendapatkan kode yang harus diunduh sebagai bukti registrasi kunjungan untuk ditunjukkan saat berkunjung ke Galeri Nasional Indonesia. Ditemui wartakotalive.com, Aulia, salah satu pengunjung yang berasal dari Blora, Jawa Tengah ini mengaku sangat takjub melihat museum-museum atau galeri yang ada di ibu kota, salah satunya Galeri Nasional Indonesia tersebut. Ia mengatakan bahwa baru pertama kali mengunjungi Galeri Nasional Indonesia, di mana ia terkesan melihat lukisan-lukisan hasil karya para seniman ternama di Indonesia. Salah satunya yakni lukisan Raden Saleh yang dimana sempat belakangan ini pun filmnya banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Kedepannya Aulia berharap bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang menghargai karya-karya seniman. Dilansir melalui website resmi Galeri Nasional Indonesia, memang terdapat koleksi menarik yang dipamerkan, seperti karya-karya lukisan hingga patung yang menawan. Pengunjung juga bisa melihat indahnya lukisan kapal karam di Landa Badai, yakni karya Raden Saleh tahun 1940. Lalu ada juga patung Belajar Antre kepada Semut, karya Krisnamurti tahun 1999 dan masih banyak lagi. Saat ini Galeri Nasional Indonesia memiliki sekitar 1.785 koleksi karya.
Selamat sore, Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Rabu 5 Oktober 2022. Sore ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kejaksaan Agung menerima 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dari penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 5 Oktober hari ini. Tak hanya itu, penyidik Polri juga melimpahkan para tersangka kasus obstruction of justice dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Ada 11 tersangka yang diserahkan penyidik Bareskrim Polri kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Aci yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aci. Di hari ini, Bareskrim Polri telah melaksanakan pelimpahan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Huta Barat alias Brigadir J ke Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo dan tersangka lainnya tiba di Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum pada pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka dibawa ke Kejaksaan Agung menggunakan kendaraan taktis Brimob dan mendapat pengawalan ketat saat datang. Selain itu, Bareskrim Polri juga melimpahkan para tersangka kasus obstruction of justice dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Jadi totalnya ada 11 tersangka yang diserahkan penyidik Bareskrim Polri kepada Jaksa Penuntut Umum. Saat ini Kejaksaan Agung sedang melakukan penahanan terhadap semua tersangka. 7 tersangka dititipkan Kejaksaan Agung di Rutan Makobrimob. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Supatia, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni, Kompol Cakut Randan, dan AKP Irfan Widianto. Kemudian ada 3 tersangka yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri, yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Penahanan tersangka ini diungkapkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana untuk mempermudah proses sebelum persidangan. Jadi akan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Demikian yang akan saya sampaikan, Tribuners. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Aji dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara atau keterangan lebih lanjut dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana dan juga tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Ferdi Sambo. Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semua. Dan saya hormati Pak Sekretaris Jaksa Agung Umum, Direktur dan Kapuspen, juga dari Jakarta Selatan, ada Kepala Biro dan semua yang saya hormati dari Indonesia. Yang pertama, kita panjatkan betul-betul bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan hari ini saya satu tiga laporan tugas. Saya pada hari ini berdasarkan ketentuan untuk mata pidana jaksa penuntut umum menerima tanggung jawab tentang keadaan barang bukti kemarin. Saya lakukan semua ini karena kecintaan saya kepada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal. Saya sangat emosi pada saat itu. Santai dong, Pak. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan Bapak tidak bersalah. Bapak tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban.
Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Aparat Polres Sika berhasil membekuk JR 19 tahun terduga pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak kembar di Kabupaten Sika pada Senin 3 Oktober. JR diketahui merupakan seorang pelajar SMA di Kabupaten Sika. Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Dias melalui Kasih Humas Polres Sika AKP Margono menjelaskan terduga pelaku berinisial JR dibekuk aparat Polres Sika beberapa jam setelah laporan kasus tersebut dibuat. Proses penangkapan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Yoman Giri Arya dan juga Kanit Buser Aibtu L. Rudi Hartono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat sore rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Maumere bahwasanya aparat Polres Sika pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2022 berhasil membekuk salah seorang pelajar yang bersekolah di salah satu desa di Nangahure. Pelajar tersebut dibekuk karena diduga melakukan tindakan pelecehan seksual kepada 2 orang perempuan yang kembar. Aksi tersebut berlangsung beberapa jam setelah laporan atau LP-nya dibuat. Adapun pelajar yang berinisial JR berumur 19 tahun tersebut diduga melakukan tindakan pelecehan seksual di rumah neneknya. Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Dias Quintas melalui Kasih Humas Polres Sika AKP Margono menjelaskan bahwa kronologi kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 tepatnya pada pukul 22 WITA. Adapun kejadiannya berawal dari JR yang berumur 19 tahun pada malam hari akan pergi untuk istirahat malam di rumah neneknya yang berada di Nangahure, dan ketika ia masuk ke dalam rumah sempat ditegur juga oleh salah seorang penghuni rumah yang berinisial RF. Setelah pertemuan itu JR diceritakan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, namun selang beberapa saat kemudian ketika pelapor yakni RF berdoa, ia mendengar suara teriakan dan tangisan datang dari kamar kamar korban, dan teriakan tersebut datang dari korban A yang berinisial A. Adapun mendengar teriakan tersebut, sontak juga pelaku keluar dari kamar korban, dan ketika itu sempat terjatuh dan ia menceritakan kepada pelapor yakni RF bahwa ia kerasukan. Mendengar cerita dari pelaku JR tersebut, RF berniat untuk keluar ke rumah dan meminta bantuan kepada tetangga di sekitar rumah untuk menolong. Namun ketika ia keluar dari rumah, ia melihat bahwa salah satu korban lari keluar dari jendela dan berteriak minta tolong serta melaporkan terkait dengan tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku JR yang berumur 19 tahun tersebut. Dan atas kejadian tersebut, korban tersebut juga menceritakan bahwa ia sempat diancam untuk tidak melaporkan tindakan senonoh yang dibuat oleh pelaku JR kepadanya, dan apabila ia melaporkan tersebut kepada orang tua atau keluarganya maka ia akan disiksa atau dalam artian dipukul atau mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku. Dan setelah hal itu pihak keluarga dan juga pelapor sendiri datang ke Polres Sika dan melaporkan kejadian tersebut. Adapun diketahui bahwa setelah melancarkan aksi bejatnya, JR diketahui berniat untuk melarikan diri keluar dari Pulau Flores dari Kabupaten Sika menuju ke Surabaya. Namun sebelum melancarkan aksinya itu, JR terlebih dahulu ditangkap atau diamankan oleh aparat Polres Sika dari yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Nyoman Gede dan Buser, Kanit Buser Aibtu Rudi bersama anggota. Dan saat ini informasi yang kita peroleh bahwa pelaku
saat ini telah ditahan di Polres Sika dan juga ada beberapa barang bukti yang disita untuk proses hukum selanjutnya. Ada demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan. Baik. Terima kasih dari Tribun Flores atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Anggota DPR Papua Anamantus Gwijangge menyatakan penyelesaian kasus 4 orang warga sipil yang dimutilasi di Mimika oleh 6 orang anggota TNI, pihak keluarga meminta hukuman mati. Anamantus menjelaskan permintaan itu akan dikawal sehingga prosesnya terbuka oleh publik. Hal itu disampaikan kepada ratusan aksi demonstrasi yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Jayapura di Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Putri Nurjanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putri. Ya baik, rekan Frida melaporkan dari Kabupaten Jayapura. Aksi demonstrasi kembali terjadi di Sentani, Pos 7 Kabupaten Jayapura, di mana aksi demonstrasi tersebut tergabung di dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nduga yang meminta agar pemerintah Republik Indonesia segera mempercepat proses hukuman atas pelaku mutilasi yang terjadi di Timika yang mengorbankan 4 orang warga sipil yang terjadi di Mimika beberapa waktu lalu. Dalam aksi demonstrasi tersebut, para demonstran meminta agar pemerintah negara Republik Indonesia segera mempercepat proses hukuman dan hukuman yang akan dijalani oleh 6 anggota TNI tersebut dilakukan tidak di dalam pengadilan militer, namun dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Timika. Dalam aksi tersebut juga mahasiswa meminta agar Komnas HAM juga segera turun tangan dan juga mempercepat proses dan terbuka kepada publik. Ya, Firda dan juga Tribuners, dalam aksi demonstrasi tersebut, anggota daripada Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Anamantus Gwijangge, yang tiba di lokasi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, mengatakan bahwa keluarga korban dalam hal ini korban daripada 4 orang masyarakat sipil yang dimutilasi oleh empat orang anggota TNI tersebut meminta agar proses yang akan dijalaninya itu untuk mendapatkan hukuman mati. Anamantus juga menjelaskan proses tersebut dikawal dan terbuka agar diketahui oleh publik. Menurut Anamantus sendiri, kasus mutilasi adalah kejadian luar biasa yang dimana korban tidak hanya dibunuh namun dimutilasi. Hal itu memberi nilai bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan itu telah rendah martabatnya. Anamantus juga menjelaskan bahwa proses hukum yang akan dijalani oleh 6 anggota TNI tersebut akan ada efek jera untuk oknum tersebut. Ya, Firdan dan juga Tribuners, Anamantus juga menjelaskan bahwa saat ini keluarga korban mempercayakan kepada anggota DPR, sehingga dalam hal ini DPR Papua juga membentuk tim panitia khusus untuk mengawal kasus ini hingga selesai. Menurut Anamantus sendiri, tidak ingin anggota DPR itu tidak ingin dinilai oleh publik bahwa lalai dan akan terus mengawal daripada penyelesaian kasus mutilasi yang terjadi di Mimika beberapa waktu lalu. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas. Kami tampilkan wawancara dari anggota DPR Papua, Anamantus Gwijangge. Berikut liputannya untuk Anda. Sini pertama diselesaikan secara terang benerang, terbuka untuk publik sehingga puas, terutama keluarga korban, karena kejadian luar biasa, tidak seperti biasa, tidak bunuh saja tapi dipotong-potong. Nah, ini memberi satu nilai bahwa ketika kita lihat dipotong-potong manusia seperti ini kan martabatnya direndahkan, sehingga proses hukumnya harus betul-betul ada efek jerah. Misalnya keluarga minta proses hukumnya hukuman mati. Ini yang kita dorong, karena ketika proses hukumnya kita renggangkan sedikit, ini akan dampaknya buruk untuk Papua secara keseluruhan, sehingga betul-betul ada efek jerah yang betul-betul bisa ada proses hukum yang putusannya ada efek jerah,
Sehingga kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi untuk di atas negeri kita. Pembunuhan tragis terjadi di sebuah rumah di Kampung Nanggerang, Desa Haurgajruk, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak yang mengakibatkan pasangan suami istri meninggal dunia. BS 60 tahun dan OH 58 tahun meninggal dunia secara tragis dengan luka gorokan pada bagian lehernya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Nurandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurandi. Tribuners, baik Firda dan juga Tribuners, kemarin pagi terjadi pembunuhan tragis, yaitu terjadi di Kecamatan Cipanas, tepatnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kejadian tersebut sekira pukul 7 pagi diketahui oleh salah seorang tetangga korban, di mana BS dan OH diduga dibunuh secara tragis dengan berbagai luka bacokan paling parah di bagian leher dan juga sekujur tubuhnya. Kejadian tersebut juga menggembarkan warga sekitar, yang mana BS dan OH ini merupakan salah satu suami istri yang memang warga tersebut yang tinggal di sekitar jalan perbatasan Kabupaten Lebak dan juga Bogor. Saat ini Kapolres Lebak sudah menangani kasus tersebut, yang mana mayat kedua suami istri itu sudah dibawa dan juga dilakukan autopsi di RSUD Derajat Prawinegara Kota Serang, Provinsi Banten. Saat ini Polres Lebak juga melalui Satreskrim Polres Lebak telah melakukan penyisiran dan juga penyelidikan untuk mengetahui motif dugaan kedua korban itu diduga dibunuh, yang saat ini proses juga masih dilakukan oleh Satreskrim Polres Lebak melalui penyisiran, yang mana di tempat kejadian juga Kapolres Lebak juga melalui Satreskrim telah melakukan penyisiran yang di sekitar rumahnya, dan juga ditemukan beberapa barang bukti yang saat ini masih dilakukan penyelidikan dan juga dikumpulkan beberapa orang saksi. Seperti itu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Nurandi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan kami dari Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan dan juga Heri, seorang saksi mata. Berikut liputannya untuk Anda. Pemeriksaan sementara apa Pak didapat dari TKP juga? Sudah pasti jelaskan di sini tentang media kalian. Kami dari jajaran Polres Lebak dalam hal ini sedang melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Cipanas terhadap 2 orang korban inisial PS 60 tahun dan OH 58 tahun. Jadi kita masih mendalami motif daripada aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Saat ini sudah proses penyelidikan, jadi nanti perkembangan lanjut akan kita sampaikan. Tapi yang dapat disampaikan saat ini bahwa kedua korban membuka usaha warung, dan memang setiap malam tutup, tapi orang-orang yang dibukakan untuk dilayani. Kejadian ini dimungkinkan terjadi sekitar tengah malam atau subuh, dan diketahui oleh salah satu saksi yang memang hanya berada di warung korban. Datang ke sini jam berapa nih? Jam 6 Pak. Jam 6. Iya. Tapi biasa datang jam 6? Biasanya setengah malam, ada jam 12, jam 1 gitu. Langsung bangunin itu, langsung bangun. Ini mah tadi pagi, terus datang dibangunin, gak bangun-bangun. Waktu pas kesini sendiri atau? Saya berdua mau kenek. Oh gitu? Iya. Kesehari-harian gimana sih Kang? Kesehariannya kan ke hutan nebang. Oh nebang? Nebang kayu setiap hari. Oh gitu. Jadi selalu ngikut, setiap hari juga. Pak Barnas ini? Iya. Tadi waktu pas diketok tuh emang nggak nyaut atau gimana sih waktu pas? Iya, nggak nyaut-nyaut. Saya kan ini berdua, biasanya kalau nggak apa-apa gitu. Emak kan ya yang nyaut. Pengantin baru ditemukan tewas di kamar hotel di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar pada Senin 3 Oktober. Mereka diketahui telah melangsungkan pernikahan beberapa hari yang lalu. Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo melalui Kasubsi Penmas Humas Polres Karanganyar Bribka Aditya mengatakan 2 orang yang ditemukan meninggal tersebut masing-masing berinisial BH 30 tahun dan juga BS 27 tahun istrinya. Yang menduga penyebab meninggal dunia keduanya yakni diduga karena overdosis obat kuat. Informasi
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mardon. Terima kasih rekan Firda. Saya akan menyampaikan informasi terkait di Geger ada pasangan pengantin baru asal Solo yang ditemukan meninggal dunia di kamar salah satu hotel di Karapandan. Kejadian tersebut terjadi Senin lalu. Saat itu resepsionis dari hotel tersebut mengecek kondisi kamar tersebut karena dari pihak pengantin tidak ada respon, dari pihak pemesan tidak ada respon sama sekali. Sebelumnya kedua pasangan tersebut sempat menginap di hotel tersebut Sabtu lalu. Kemudian pada hari Minggu dia menurut keterangan dari resepsionis korban meminta tambahan menginap 1 hari. Namun pada Senin tidak ada kabar dari korban, dan setelah dicek ternyata korban dan bersama istrinya, kedua korban tergeletak di sana, meninggal dunia dalam keadaan meninggal dunia. Saat dicek ditemukan suplemen makanan, yang sudah terbuka, dan pelumas, ada pelumas untuk melakukan kegiatan seksualitas. Dan dari situ dari pihak manajemen menelpon polisi dan dicek dan diperiksa secara fisik, dan ditemukan beberapa luka-luka, yaitu pendarahan di mata, bintik-bintik di badan, terutama di tubuh korban laki-laki dan perempuan. Dan diperkirakan mereka meninggal dunia karena overdosis obat kuat atau obat dari suplemen makanan tersebut. Dan untuk langkah selanjutnya dari pihak keluarga, kedua pihak keluarga sepakat untuk tidak melakukan visum, dan kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah penyidikan atau diteruskan kembali karena dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan dan sudah dimakamkan kemarin. Baik, terima kasih rekan Mardon dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pelaku DPO kasus kriminal yang meresahkan masyarakat berhasil dibekuk aparat unit Jatanras Reskrim Polres Tarakan. 2 orang pelaku berhasil diamankan, yakni masing-masing berinisial BG dan RM. Keduanya juga masih berkaitan dengan aksi pengejaran yang dilakukan oleh personel Jatanras Polres Tarakan pada Selasa 27 September lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pelaku DPO kasus kriminal yang meresahkan masyarakat akhirnya berhasil dibekuk oleh unit Jatanras Polres Tarakan bekerja sama dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kaltara dan Polres Berau. Ada 2 pelaku DPO yang diamankan, yakni di tanggal 30 September 2022 saat pelariannya menuju ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. 2 orang pelaku ini masing-masing berinisial BG dan RM. Keduanya ini masih berkaitan juga erat dengan kasus di mana pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 lalu unit Jatanras Polres Tarakan sempat melakukan pengejaran, dan saat mendapati pelaku hendak kabur, dari salah seorang anggota unit Jatanras melakukan
penembakan untuk menghentikan, untuk melumpuhkan pelaku, namun justru peluru yang ditembakkan salah sasaran dan mengenai salah seorang warga yang ada di sana. Namun sampai saat ini kondisi warga yang terkena tembakan peluru salah sasaran tersebut sudah mulai membaik, dan juga dari Polda Kaltara dan Polres Tarakan sudah memberikan prioritas untuk melakukan penyelamatan, termasuk juga sudah mengawal proses operasi pengangkatan sisa-sisa proyektil terhadap korban. Kemudian dari kasus ini, unit Jatanras terus melakukan pengejaran terhadap 2 orang DPO ini. Adapun akhirnya 2 orang DPO ini berhasil ditangkap. Itu karena sebelumnya sudah ada laporan masuk berkaitan dengan 2 laporan yang masuk, di mana untuk kasus pertama dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia ada laporan yang masuk pada pada Senin tanggal 18 bulan Juli 2022, di mana kasus pertama ini RM dan BG dilaporkan karena terlibat dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan kepada salah seorang warga di Tarakan. Kemudian untuk kasus kedua, RM dan BG ini juga masih dengan pelaku yang sama, diduga terlibat dalam penganiayaan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022. Sehingga berbekal 2 LP tersebut oleh tim Reskrim unit Jatanras Polres Tarakan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Lalu barulah pada tanggal 30 September kemarin akhirnya 2 orang pelaku tersebut dibekuk oleh unit Jatanras bekerja sama dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kaltara dan Polres Berau. Kemudian diduga kuat juga keduanya masih terlibat dalam tindak pidana lainnya, yakni pencurian 2 unit motor yang saat ini masih didalami pihak Polres Tarakan. Kemudian juga terlibat dalam pencurian 6 kali pencurian berupa handphone. Dikatakan Kapolres Tarakan pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan untuk menangkap jika memang ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Ya, demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara di Bausi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia dan juga Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dengan masalah penganiayaan, pelapornya Saudara Bakri, di mana Saudara Bakri ini pada hari Minggu tanggal 23 September sekira pukul 13.50 bersama temannya ada temannya menginformasikan bahwa motornya hilang. Kemudian dia melakukan pencarian dan melihatlah Saudara BG sama RM ini mendorong dengan ciri-ciri tersebut. Setelah ditegur dan BG merasa tidak terima, akhirnya dia melakukan pemukulan terhadap Saudara Bakri pada saat itu dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi. Akhirnya Saudara Bakri merasa keberatan dan melaporkan ke Polres. Jadi untuk Saudara RM kami amankan pada saat itu sudah membawa barang-barangnya semua yang ada di Tarakan. Jadi dia sudah membawa secara keseluruhan, memang dia mau bergeser ke Berau. Di pertengahan perjalanan dilakukan razia dan juga dilakukan penangkapan secara langsung oleh personil dari Polres Berau dan juga dari Direktorat Kriminal Umum Polda Kaltara. Posisinya pelaku di dalam mobil? Di dalam mobil. Lagi menuju ke Berau? Sudah di perjalanan.
Seorang perempuan jatuh dari tandu saat dibawa untuk berobat di kawasan Desa Waiharu, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Perempuan sakit ini terpaksa ditandu warga untuk berobat dengan melintasi jalan rusak dan berlumpur sejauh 15 km. Perempuan bernama Satinah, 42 tahun itu harus ditandu warga dengan berjalan kaki lantaran jarang atau bahkan tak ada kendaraan yang sanggup masuk ke Desa Waiharu karena jalan penghubungnya rusak parah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Saidal Arif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saidal Arif. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat sore, Tribunal dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwasannya kemarin sempat terjadi insiden yang sangat memilukan ya. Insiden kemanusiaan lagi-lagi dari Waiharu di daerah yang cukup terpencil dan sangat terisolir di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Dan daerah Waiharu ini juga hingga saat ini belum ada pembangunan akses jalan, pembangunan kemudian kesehatan yang berarti. Kemudian kemarin sempat terjadi insiden bahwasannya seorang wanita yang bernama Satinah ini berumur 40 tahun, ia terpaksa ditandu oleh warga untuk berobat ke puskesmas Mengkunat karena mengalami sakit yang cukup parah. Menurut perhatian ataupun Kepala Desa Waiharu, Dian Setiawan menjelaskan, warga bernama Satinah tersebut saat ini sedang mengalami sakit tipes. Kemudian sebelumnya Satinah ini sebelum mengalami sakit tipes, yang bersangkutan juga pernah mengalami keguguran. Namun dalam insiden keguguran tersebut, Satinah ini tidak mendapatkan pelayanan medis ataupun pertolongan medis. Sebab akses kesehatan yang ada di Waiharu itu sangat terbatas, ditambah dengan medan yang sangat terjal dan juga jalanan yang sangat berlumpur. Kemudian setelah beberapa bulan keguguran, Satinah ini kondisinya cukup memperhatinkan dan dia mengalami sakit-sakitan. Namun setelah melihat kondisi Satinah ini yang memang cukup memprihatinkan, maka warga Waiharu itu bersepakat untuk mengantarkan Satinah ini berobat ke puskesmas terdekat, yaitu puskesmas Mengkunat dengan berjalan kaki sejauh 15 km. Jadi itulah akses kesehatan yang paling dekat dari Desa Waiharu ini. Untuk diketahui juga, Waiharu ini dihuni oleh 9.000 jiwa lebih ya yang ada di sana. Kemudian masyarakat Waiharu ini juga, karena kita memang sudah sering masuk ke dalam Waiharu ini, memang sangat menyedihkan. Karena memang akses jalan ataupun kendaraan yang masuk di sana tidak ada. Dan pembangunannya memang masih sangat terbelakang. Masyarakat Waiharu sangat mendambakan adanya pembangunan jalan yang menembus dari Kabupaten Pesisir Barat menuju Waiharu. Untuk diketahui juga posisi dari Waiharu ini terhimpit di antara Samudra Hindia dan juga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga beberapa tahun yang lalu dan hingga kini juga terus berusaha untuk membuka akses jalan menuju Desa Waiharu ini, namun terkendala dengan PKS ataupun perjanjian kerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kemarin juga sempat dibuka jalan selebar 6 meter, namun izin untuk kerjasama itu dicabut oleh sepihak oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tanpa ada penjelasan apapun. Begitu. Kemudian masyarakat Waiharu ini juga sangat memohon kepada Presiden Republik Indonesia, khususnya kemudian Menteri Kehutanan, untuk memperhatikan kondisi mereka. Karena memang pembangunan jalan di Waiharu ini cuma terhambat karena gara-gara tidak adanya dicabutnya surat perjanjian kerjasama dengan Balai Nasional Bukit Barisan Selatan, karena memang akses jalan dari menuju Waiharu ini harus melewati hutan TNBBS, dan hutan TNBBS ini juga sudah dicabut izinnya dari Pemda untuk dibangunkan jalan, sehingga ketika Pemda Pesisir Barat juga ingin membangun jalan akses ke sana itu terhambat. Jadi dan juga kejadian ini juga bukan baru pertama kali ya. Di sepanjang tahun ini saja sudah 15 kali terjadi kejadian yang serupa. Masyarakat yang sakit dari Desa Waiharu itu harus digotong menuju akses kesehatan, fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan kerap kali juga warga yang sakit itu ada yang
yang meninggal di tengah jalan, ada yang meninggal ketika mendapatkan akses kesehatan, meninggal, kemudian hanya sedikit yang memang selamat dan juga mendapatkan kembali kesehatannya. Jadi dengan kondisi seperti ini, jelas masyarakat adat pesisir barat khususnya dan juga seluruh masyarakat pesisir barat ini sangat mengharapkan bagaimana caranya jalan akses menuju Desa Waiharu ini memang benar-benar bisa dibuka aksesnya oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ataupun oleh Kementerian Kehutanan. Karena memang dari sejarahnya masyarakat Desa Waiharu ini sudah bermukim di lokasi itu sejak 1804. Namun setelah kemerdekaan mereka juga merasa seolah-olah kami belum pernah merdeka gitu. Jadi sudah 77 tahun Indonesia ini merdeka, cuman masyarakat Waiharu pembangunan juga belum tersentuh sampai hari ini. Dan ini juga sangat ironis di tengah kemajuan Indonesia ya. Demikian rekan Firda yang dapat saya laporkan. Ya. Baik, terima kasih rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Insiden kebakaran terjadi di gedung SDN 12 Kota Cilegon di lingkungan Tumenggung, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon pada Rabu 5 Oktober sekitar pukul 2 dini hari. Berdasarkan informasi, kebakaran tersebut mengakibatkan 3 ruangan kegiatan belajar mengajar di SDN 12 Kota Cilegon, kantin, dan ruang buku hangus di lalap api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Sopian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sopian. Terima kasih dan dari Kota Cilegon telah terjadi kebakaran di gedung SDN 12 Kota Cilegon, tepatnya di lingkungan Temenggung, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat dini pagi hari. Akibat kebakaran tersebut mengakibatkan 3 ruangan kegiatan belajar mengajar KBM di SDN 12 tersebut hangus terbakar. Selain itu ada juga kantin dan ruangan buku sekolah hangus dilalap api. Menurut keterangan PLT Kepala SDN 12 Cilegon, Komariah mengatakan peristiwa itu bermula diketahui oleh penjaga sekolah yang menginap di sekolah tersebut sesuai melaksanakan sholat tahajud di pagi hari. Katanya menurut Komariah, ya, sedang melaksanakan sholat tahajud itu mendengar suara keretak-keretak ataupun suara tanda-tanda ada yang terbakar gitu kan. Ketika di musola tersebut dan melihat ke arah ruangan kelas 6 dan di samping juga kantin ada kobaran api. Asap dan kobaran api langsung membesar. Menurut keterangan penjaga sekolah, kata Komariah, ia mengatakan kemungkinan peristiwa itu terjadi konsleting listrik karena kompor pintu masih utuh dan api tersebut muncul di ruangan kelas. Pemerintah menuturkan banyak yang terbakar atas kejadian itu, diantaranya buku-buku, meja, dan juga yang lainnya. Yang terbakar itu ada buku, meja, kursi baru yang baru diberikan baru 2 bulan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon, kemudian arsip bos, baju-baju seragam anak-anak, ada juga komputer bekas yang dari gudang, juga TV. Mas kata Komariah, sebanyak 5 ruangan yang terbakar pada kejadian tersebut, ya, ruangan kelas 6, 6A dan 6B ada 2 ruangan, dan kantin dan juga gudang. Jadi ketiga Halo, rekan Sopian.
Ya baik Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal. Halo, rekan Sofian, kami sudah tersambung lagi. Halo, rekan Sofian. Terus lagu jaringan yang build di sini. Ya, jadi menurut penjutaan Korea sebanyak 5 ruangan yang terbakar pada kejadian tersebut. Di antaranya kelas 6A dan 6B dan 6A, 6B dan juga kelas 5. Berikut kantin dan juga gudang. Sementara sekolah ini hari diliburkan terlebih dahulu karena insiden tersebut. Demikian rekan Firda laporan dari Cilegon. Ya, baik. Terima kasih rekan Sofian dari Tribun Banten atas laporan Anda dari Kota Cilegon. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari PLT Kepala Sekolah SDN 12 Kota Cilegon, Komariah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Terkait peristiwa ini. Kejadiannya jam 2:20 ya. Pertama yang mengetahui adalah penjaga sekolah, karena ibu makan di rumah ya. Penjaga sekolah kan tinggalnya di sini. Begitu keluar ada dia lagi sholat tahajud gitu ya. Udah bunyi kerotok-kerotok gitu tuh. Terus dia keluar, pas dia udah ada asap udah membesar. Itu dari mana sih Bu muncul apinya? Apa? Muncul apinya dari mana? Dari ruang kelas 6. Ruang kelas 6? Iya. Dari ruang kelas 6 muncul apinya. Kemungkinan dari listrik. Konsleting listrik Bu ya? Iya. Karena kan kompor juga masih utuh di sana. Terus tidak ada ya aktivitas memasak kan, namanya juga malam hari ya. Jadi begitu keluar dia api udah besar Pak. Oh begitu keluar habis sholat tahajud? Keluar. Oh, Jaga sekolah. Bu, ada apa sih Bu yang terbakar Bu? Yang terbakar itu buku-buku ya, buku-buku paket, terus meja kursi. Ini yang baru ya, baru 2 bulan dapat bantuan dari dinas ya. Kebakaran yang terjadi di Jalan Cikini, Keramat, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 27 September meninggalkan luka membekas di hati para penyintas. Tak terkecuali Yeni, 41 tahun, ibu 4 anak ini harus tinggal di sebuah sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD bersama 17 anggota keluarganya. PAUD yang ditinggali Yeni bersama keluarganya hanya berukuran 7 x 6 meter persegi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Nurma Hadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurma. Baik, selamat sore Firda di studio. Saya akan melaporkan kondisi terkini para penyintas di Cikini, Jakarta Pusat. Memang di sana kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 September 2022 lalu membuat para penyintas harus mengungsi ke beberapa tetangga dan juga kerabat-kerabat terdekat, tak terkecuali salah satunya adalah Yeni, 41 tahun, ibu 4 anak ini harus mengungsi di sebuah PAUD berukuran 7 x 6 meter bersama 17 keluarganya. Semua rutinitas dilakukan di PAUD tersebut, dari mulai mencuci, kemudian juga memasak, bersama 17 anggota keluarganya tersebut. Untuk tidur juga tidak diatur oleh Yeni sendiri karena memang semuanya menumpuk di dalam PAUD itu, seperti itu. Selain itu juga berkas-berkas Yeni, berkas penting Yeni harus terbakar. Semuanya ludes terbakar, namun juga ada yang diselamatkan, yaitu akta kelahiran Yeni, namun itu juga sudah terbakar sebagian, seperti itu. Selain itu juga PAUD ini nantinya akan dilakukan kegiatan belajar mengajar. Hal itu membuat Yeni harus memutar otak, Firda, karena dia dan 17 keluarganya juga harus mengungsi ke tempat lain. Dalam hal ini Yeni bersama 17 keluarganya harus ke sebuah indekos di lokasinya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Hal itu membuat Yeni harus memutar otak karena memang seorang suaminya itu hanyalah seorang driver ojek online, dan dengan penghasilan tak menentu membuat Yeni merasa kebingungan bagaimana caranya ia harus membayar uang bulanannya dalam indekos itu, seperti itu. Yeni berharap dengan
Jadi berharap pada pemerintah, khususnya pemerintah Jakarta Pusat, untuk sesegera mungkin dilakukannya renovasi di rumahnya agar ia bisa menempati rumah masa kecilnya tersebut. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Nur Mahdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Yeni, penyintas kebakaran Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, Ibu Yeni bisa dijelaskan Bu, ini tinggalnya di PAUD bersama siapa aja Bu? Di sini ada 3 kakak ya, satu kak saya, orang tua saya, sama adik saya. Di sini ada kurang lebih 17 orang. Nah ini ada ini. Untuk sementara saya dari pas kejadian, saya tinggal di sini sama keluarga. Oke Bu, kan nanti hari Senin PAUD ini bakal dipakai Bu ya? Iya. Sementara Ibu pindah kemana dulu nih? Ya, sementara sih sebenarnya ada penampungan. Cuman kalau untuk keluarga saya kan anak masih ada yang balita, ada lansia. Nah, sebenarnya saya sementara dari kontrakan. 17 anggota keluarga ini semuanya kontrak di sana berarti Bu ya, Ya. nanti? Keluhan yang paling Ibu rasakan apa nih Bu selama mengungsi di PAUD ini? Ya keluhannya sih gimana ya, saya sebenarnya pengen benar-benar dapat tempat yang layak lagi aja Bang. Ya, kesian anak-anak juga kan, masih pada sekolah, ada balita juga kan, ada lansia gitu. Kalau untuk seterusnya ngontrak kan itu juga ini kan, suami cuma ojek gitu. Puluhan warga desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 4 Oktober. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 2 dan Kejari Halmahera Selatan. Pada aksi unjuk rasa tersebut, massa menggunakan 1 unit mobil pickup dilengkapi sound system. Di samping mobil pickup, terpampang sebuah spanduk yang menampilkan foto korban kasus pembunuhan di Desa Kawasi Obi, Halmahera Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Nur Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur. Ya, rekan Firda di studio. Saya akan menyampaikan terkait dengan unjuk rasa oleh puluhan warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan pada Selasa tanggal 5 Oktober kemarin. Ya, rekan Firda, dalam unjuk rasa ini puluhan warga yang didominasi oleh keluarga korban mendesak kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Kelas 2 Negeri Halmahera Selatan untuk menghukum mati pelaku pembunuhan di Desa Kawasi, Pulau Obi beberapa waktu lalu. Massa dalam aksi tersebut menggunakan 1 mobil pick-up dilengkapi sound system, tampak berorasi di depan kantor Pengadilan Kelas 2 Negeri dan juga di kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Dalam tuntutannya, massa meminta agar Majelis Pengadilan Negeri Halmahera Selatan untuk menghukum mati pelaku pembunuhan tersebut. Sementara dalam tuntutan jaksa penuntut umum pada kasus ini terhadap pelaku hanyalah 15 tahun kurungan penjara. Keluarga korban menganggap bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan yang dialami korban pembunuhan itu sendiri. Rekan Firda, dalam kasus ini polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan sementara ini proses persidangan sedang berlanjut. Dalam aksi unjuk rasa itu sendiri bertepatan dengan sidang pembacaan tuntutan dakwaan terhadap 3 pelaku tersebut. Selanjutnya, rekan Firda, kronologi daripada insiden memilukan ini, korban atas nama Ardolo Puka-Puka itu merupakan salah satu supir mobil pick-up yang bertugas mengantar bahan-bahan atau barang-barang di salah satu perusahaan di Pulau Obi. Korban diketahui meninggal dunia karena dikeroyok oleh sejumlah orang hingga tewas di tempat. Atas kejadian ini terjadi pada bulan Mei 2022 lalu. Dalam aksi tersebut, massa juga
mendesak minimalnya ketiga pelaku itu kalau tidak dihukum mati berarti harus dijerat hukuman seumur hidup penjara. Dalam aksi itu juga pihak Kejaksaan Negeri telah menemui masa aksi dan melakukan hearing secara tertutup di kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Hingga tadi pihak Kejaksaan Negeri juga sempat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh aksi demonstrasi kemarin. Dan pada aksi tersebut, koordinator lapangan Leonard Hanas Salahuddin juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga majelis hakim atau pihak jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mencabut atau mengganti tuntutan terhadap ketiga pelaku dengan hukuman ancaman 15 tahun penjara diganti penjara seumur hidup atau hukuman mati terhadap ketiga pelaku. Koordinator lapangan Leonard Hanas Salahuddin juga menyebutkan bahwa berdasarkan sidang dakwaan pertama, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan tersebut, sehingga dari pembacaan tuntutan itu pihak keluarga korban merasa bahwa tuntutan 15 tahun penjara tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban. Dalam aksi itu juga tampak sebuah spanduk yang dibawa oleh para demonstran yang diperagakan di depan umum dan juga di depan kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Halmahera Selatan. Nah, spanduk tersebut juga menampilkan kondisi korban saat usai dikeroyok hingga meninggal dunia, dan di dalam spanduk itu bertuliskan bahwa kami dari pihak keluarga korban keluarga korban menuntut agar pelaku pembunuhan di Obi dihukum mati. Dan untuk sementara ini pihak Kejaksaan Negeri belum juga membuka atau membicarakan terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh para demonstran sendiri. Demikian rekan Firda, laporan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores, Tribun Ternate maksud kami. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan wawancara dari Koordinator Lapangan Leonard Hanas Salahuddin, dan berikut liputannya untuk Anda. Bisa dijelaskan sedikit soal unjuk rasa hari ini terkait dengan tuntutan yang dimaksud? Iya, baik, terima kasih. Ya, kami dari beberapa teman-teman organisasi kepemudaan Organisasi Cipayung, sejak kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Kawasi, dan kami telah berkomitmen OKP Cipayung untuk mengawal kasus pembunuhan ini. Dan kemudian di sidang yang pertama telah dibaca dakwaan dan pihak penuntut umum telah menyampaikan hasil dari BAP, dan kemudian sesuai dengan tuntutan itu 15 tahun. Saya sebagai keluarga juga, dan kemudian teman-teman dan seluruh masyarakat Tawa, terkhusus warga korban, ini sangat kecewa ketika penuntutan itu hanya 15 tahun. Karena walaupun tidak masuk dalam unsur 240, yakni perencanaan, tetapi adalah pembunuhan yang sebuah perbuatan. Banjir mengepung sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru hingga ratusan masyarakat terpaksa mengungsi akibat hujan melanda awal pekan ini. Satu di antara lokasi terdampak banjir yakni di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Mereka masih was-was ketika hujan mengguyur meski ketinggian banjir yang mengenangi wilayah itu berangsur surut mulai Selasa 4 Oktober sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Jadi Kota Pekanbaru, Tribuners, sejak awal pekan ini Tribuners diguyur hujan setiap harinya Tribuners, dan puncaknya pada awal pekan kemarin, terutama pada hari Senin malam Tribuners, hujan mengguyur Kota Pekanbaru hingga Selasa pagi kemarin Tribuners, dan kondisi itu membuat sejumlah ruas jalan Tribuners direndam banjir di Kota Pekanbaru, dan juga banyak pemukiman masyarakat terendam banjir hingga
hari ini Tribunas. Namun kondisinya sudah mulai berangsur surut Tribunas. Total ada sekitar ratusan masyarakat Tribunas yang terpaksa mengungsi, dan satu di antaranya ada di Kelurahan Sukamulia Tribunas, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, yang memang mereka tinggal di sana Tribunas. Ada sekitar 3 RT Tribunas di dalam RW 7 di Kelurahan Sukamulia tersebut, dan memang posisinya berada di sekitar aliran Sungai Sail Tribunas. Jadi masyarakat mengalami banjir akibat luapan dari Sungai Sail yang berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat itu Tribunas. Dan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada kesempatan wawancara dengan Tribun Pekanbaru, Tribunas menyampaikan bahwa mereka juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru karena memang sampai saat ini untuk banjir masih belum bisa teratasi secara menyeluruh. Walaupun demikian, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengaku bakal terus melakukan upaya dalam penanganan banjir, apalagi mereka sudah menyusun master plan penanganan banjir di Kota Pekanbaru Tribunas. Dan untuk tahun ini mereka berusaha untuk melakukan normalisasi di seluruh aliran sungai, baik aliran di Sungai Sail maupun aliran lainnya, karena memang beberapa sungai ini Tribunas berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga aliran sungai tersebut rawan meluap ketika permukaan sungai tersebut tidak mampu menampung debit air yang sudah semakin tinggi Tribunas, karena memang curah hujan di Kota Pekanbaru sesuai dengan perakiraan BMKG Tribunas memang cukup tinggi dalam beberapa hari belakangan Tribunas. Maka masyarakat sekitar kawasan pinggiran sungai pun memang sampai saat ini masih was-was Tribunas, dan mereka berharap nantinya ada solusi dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait upaya penanganan banjir terutama di sekitar kawasan pinggiran sungai, karena mereka tidak mungkin pindah ke lokasi lain karena memang mereka sudah berdomisili di kawasan tersebut. Maka mereka meminta pemerintah Kota Pekanbaru memberikan solusi atas permasalahan banjir yang memang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini Tribunas, dan sampai saat ini memang masih belum ada solusi konkret selain upaya normalisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan mereka melakukan normalisasi memang pada 6 bulan belakangan. Memang kondisi saat ini memang selama 6 bulan lalu tidak ada genangan, tidak, maksud kami Tribunas tidak meluap Tribunas ke pemukiman warga. Namun pihak Dinas PUPR menyampaikan bahwa kondisi saat ini memang normalisasi sudah dilakukan di sungai-sungai tersebut. Namun kondisi faktor alam lah yang membuat air di aliran sungai tersebut akhirnya meluap hingga mengenangi banyak pemukiman masyarakat. Namun dipastikan pihak BPBD Kota Pekanbaru juga memastikan bahwa untuk sampai saat ini tidak ada korban jiwa, dan mereka sudah melakukan pendirian tenda dan proses evakuasi terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai yang terendam banjir karena ketinggiannya berkisar 1 hingga 2 meter. Namun untuk saat ini hingga sore ini informasi yang diperoleh Tribun Pekanbaru di lapangan bahwa memang total ada beberapa titik di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, dan antaranya ada di Kecamatan Sail, di Kecamatan Bukit Raya, juga di Kecamatan Tenayan Raya Tribunas. Dan kondisi ini Tribunas diharapkan dan masyarakat sangat berharap nantinya banjir serupa atau banjir susulan tidak terjadi lagi, dan mereka berharap upaya normalisasi sungai bisa dilakukan lebih optimal. Dan pihak pemerintah Kota Pekanbaru juga mengaku bakal melakukan upaya normalisasi lebih banyak lagi, lebih intens lagi, dan menambah frekuensinya Tribunas agar upaya normalisasi sungai dalam upaya mencegah pendangkalan agar tidak terjadi banjir bisa lebih optimal. Begitu Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumbang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pominasution, dan berikut liputan untuk Anda.
Secara pribadi maupun selaku Kadis PUPR minta maaf belum bisa menuntaskan seluruh banjir yang ada di Kota Pekanbaru ini. Tapi saya kira kita sudah mengalami kemajuan ya. Nah contoh misalnya di sini nggak salah tahun lalu ya, tahun lalu banjir. Kemudian sekarang 6 bulan terakhir kita walaupun hujan-hujan secukupnya itu nggak banjir lagi. Nah hari ini memang dari pantauan kita hujannya kan mulai dari maghrib ya, maghrib sampai menjelang pagi. Jadi artinya debit hujannya juga sangat tinggi ya, intensitasnya sangat tinggi di Kota Pekanbaru ini. Kemudian yang kedua, kita ini kan di pinggir sungai. Sungai Siak itu kalau tadi malam dipantau memang airnya lebih tinggi daripada biasanya. Sehingga air yang tertampung di pemukiman ini diteruskan ke badan penerima air kita seperti Sungai Sail ini biasanya mampu menampung, apalagi setelah kita lakukan normalisasi selama 6 bulan gitu, mampu menampung. Tapi tadi malam kayaknya karena air Sungai Siak tinggi, kemudian debit air yang turun juga tinggi, sehingga terjadi banjir yang seperti kita lihat. DPRD Lombok Timur buka suara soal proyek pembangunan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT yang dibangun di Pasar Pauk Motong, Kecamatan Masbagi, Lombok Timur. Proyek besar KIHT di Pasar Pauk Motong yang menelan anggaran hingga 31 miliar ini nilai minim sosialisasi. Dampaknya proyek KIHT ini tidak diketahui jelas apa fungsinya hingga manfaatnya bagi masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Ahmad Wawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Terima kasih rekan Firda. Memang untuk polemik atau pro kontra dari KIHT atau kawasan hasil industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Pasar Lama Pauk Motong ini telah sampai kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur. Mulanya di mana digaung-gaungkan memang untuk proyek KIHT ini oleh berbagai pihak, terutama oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur. Namun tahu-tahunya begitu pada tahun ini tanpa adanya sosialisasi terkait tentang pembangunan dari KIHT yang dibangun di Pasar Lama Pauk Motong itu dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Daeng Pailori, pada hari ini pada tribunlombok.com begitu, di mana ia mempertanyakan kenapa lahan atau Pasar Lama Pauk Motong itu dijadikan sebagai tempat pembangunan untuk KIHT. Padahal melihat dari dinilainya proyek KIHT ini sebenarnya tidak harus mengambil tempat yang ada di Pauk Motong sendiri, yang dinilai oleh Dewan sendiri di sana itu cukup strategis tempatnya. Karena mengingat juga KIHT sebenarnya hanya difokuskan untuk bagaimana nanti petani mendapatkan cukai tembakau kan. Jadi istilahnya DPRD Kabupaten Lombok Timur itu tidak sesuai, tidak seret begitu dengan apa yang menjadi keputusan, dinilai keputusan sepihak dari pemerintah daerah. Oleh karenanya juga DPRD Kabupaten Lombok Timur langsung memanggil dinas-dinas terkait yang konsen terhadap proyek ini dan untuk mensosialisasikan lanjutan bagaimana proyek KIHT ini ke depannya di Kabupaten Lombok Timur. Bahkan sempat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan statement ada pemindahan gitu. Jadi keinginan dari DPRD itu harus dipindah nih proyeknya, tetapi karena proyeknya sudah berjalan, jadi istilahnya proyek ini akan terus dipantau dan akan terus dilakukan sosialisasi lanjutan dengan harapan akan
ditemukannya titik temu jalan terang terhadap proyek besar yang menelan anggaran 31 miliar rupiah dari dana DPHCHT provinsi. Firda. Begitu Firda, laporan singkat saya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua DPC Partai Demokrat di 4 kabupaten dan 1 kota se-DIY resmi dilantik Selasa 4 Oktober. Para pengurus baru tersebut secara langsung dilantik oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam kesempatan tersebut, AHY pun mengajak seluruh ketua DPC yang baru dilantik tersebut untuk kembali menggelorakan komitmen kemenangan Demokrat di pemilu 2024. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Aska yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aska. Halo rekan Aska. Cek, halo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, sebagai informasi Selasa siang kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar giat di Yogyakarta setelah sebelumnya menyambangi Kota Magelang. Di Yogyakarta, AHY melantik 5 ketua DPC Partai Demokrat mulai dari Pak Ketua DPC Demokrat Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Dalam kesempatan tersebut, AHY menyoroti soal komitmen masing-masing ketua DPC untuk memenangkan Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dinilainya bukan ambisi kosong belaka karena pada 2019 silam sebenarnya apik di Yogyakarta dengan mengirimkan anggota DPR RI dan menguasai parlemen di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Hal tersebut yang melatar belakangi AHY untuk mendorong agar para ketua DPC berani targetnya pada pemilu 2024 mendatang. Kedatangan AHY sendiri disambut oleh ribuan kader dan simpatisan Demokrat di Yogyakarta. Mereka tampak antusias, bahkan butuh waktu hampir 1 jam AHY untuk keluar dari ruang pelantikan karena ribuan kader mencegat hanya untuk sekedar berfoto bersama atau bertegur sapa. Selain itu, AHY juga meminta pada semua kader dan simpatisan Demokrat untuk ikut bahu-membahu bersama pengurus dan ketua DPC yang baru dilantik. Begitu rekan Firda dapat kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Aska dari Tribun Jogja atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal berkesempatan turun langsung ke jalan menyapa masyarakat saat pelaksanaan operasi Zebra Lancang Kuning 2022 pada Selasa 4 Oktober. Tampak Irjen Iqbal yang didampingi oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dan jajaran Ditlantas Polda Riau menyapa masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Pos Lantas Gurindam 1 Kota Pekanbaru. Irjen Iqbal menyapa sejumlah pengendara yang lewat dengan ramah. Mantan Kapolda NTB itu juga memberikan hadiah helm khususnya kepada anak-anak yang duduk di boncengan sepeda motor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik, terima kasih Firda. Bahwa memang benar Irjen Iqbal selaku Kapolda Riau turun langsung dalam pelaksanaan operasi Zebra Lancang Kuning hari kedua pada hari Kamis kemarin. Dan disebutkannya bahwa ia memang sengaja turun untuk memantau situasi arus lalu lintas pada jam-jam sibuk, yakni salah satunya pada pagi hari, dimulai dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan menurutnya bahwa pihak kepolisian harus turun ke jalan untuk melayani masyarakat, terutama juga dalam mencegah atau mengantisipasi terjadinya
rawan gangguan keamanan. Dan disebutkan oleh Irjen Iqbal bahwa selama ini memang personil Polantas sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya, dan juga selain itu pada hari kemarin Irjen Iqbal langsung memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat pengguna jalan agar mematuhi aturan berlalu lintas. Salah satunya yang terpenting yakni penggunaan helm. Dan pada beberapa temuan di lapangan memang kebanyakan dari pengendara sepeda motor yang membawa anak-anak khususnya untuk berangkat ke sekolah tidak menggunakan helm. Dan pada kesempatan itu Irjen Iqbal memberikan hadiah helm kepada anak-anak tersebut karena menurutnya anak-anak juga harus dilindungi, bukan hanya orang tua, saudara ataupun kerabat yang membawa sepeda motor. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, dan berikut liputan untuk Anda. Tahu bahwa jam sibuknya luar biasa, menutup minggu setelah weekend masuk weekday, hari Senin pagi hari dan hari Jumat pada sore hari kami akan turun lagi. Kita akan evaluasi. Simbolnya, semangatnya yaitu kami ingin mendekat masyarakat bahwa polisi itu adalah kehormatan, kemuliaannya adalah merasa masyarakat merasa bahwa ada polisi yang melindungi mereka dan rakyat. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 TNI, puluhan kendaraan tempur yang merupakan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dipamerkan di depan lapangan Karebosi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada Rabu 5 Oktober pagi. Alutsista tersebut dipamerkan sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai Jalan RA Kartini. Terdapat jenis alutsista dari 3 matra TNI AU, TNI AL dan juga TNI AD yang dipamerkan seperti mobil Hubdam, Anoa Reo M35, Paskas dan juga Jihandak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nur Rofifah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur Rofifah. Baik, selamat sore Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Laporan terkait Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 Kodam Hasanuddin ini berlangsung lancar. Terdapat alutsista atau yang dikenal dengan alat utama sistem persenjataan turut dipamerkan oleh TNI di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar pada pagi hari tadi. Saya juga mendapatkan informasi dari MHD Ibrahim selaku Koordinator Lapangan TNI Angkatan Udara. Beliau menuturkan ada 3 matra yang turut terlibat dalam Hari Ulang Tahun TNI, yakni Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat. Sementara kendaraan mobil yang turut dipamerkan dalam acara HUT TNI, ada mobil Hubdam yang digunakan sebagai kendaraan dinas yang menyediakan perlengkapan komunikasi seperti sound system. Selanjutnya ada mobil Paskas sebagai kendaraan anti peluru ataupun anti baja. Dan terakhirnya ada mobil Roe M35 yang berfungsi untuk mengangkut pasukan serta menarik meriam. Nah, kehadiran alutsista ini juga turut mengundang perhatian masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di lapangan Karebosi. Mereka menyempatkan diri untuk bersinggah, berfoto, dan mengabadikan momen bersama tentara maupun mobil-mobil atau alutsista di lokasi lapangan Karebosi. Begitulah laporan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jelang peringatan HUT TNI ke-77 Rabu 5 Oktober, anggota Koramil 100702 Banjarmasin Selatan menyambangi salah satu sekolah. Tujuannya adalah memberikan materi wawasan kebangsaan pada para siswa di SDN Basirih 10, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sekolah ini menjadi tujuan kunjungan karena merupakan salah satu sekolah yang ada di pinggiran Kota Banjarmasin. Selain karena tak bisa diakses lewat jalur darat, siswa di sekolah ini pun juga jarang melakukan upacara bendera yang normalnya dilakukan seminggu sekali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Nur Masrida yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur.
Ya, baik rekan Firda yang ada di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada dari kota Banjarmasin, dapat kami sampaikan bahwa menjelang HUT TNI yang jatuh pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, salah satu anggota dari Koramil Banjarmasin Selatan melakukan kunjungan ke SDN Basirih 10, Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin, yang mana pada kesempatan kali ini anggota tersebut yakni Sertu Ahmadi memberikan wawasan kebangsaan pada murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang menarik dari pemberian materi wawasan kebangsaan ini sendiri dari Sertu Ahmadi adalah lantaran sekolah yang dipilih tidak dapat diakses melalui jalur darat, begitu. Jadi untuk menuju sekolah dasar negeri Basirih 10 Basirih Selatan Kota Banjarmasin ini, baik murid maupun guru harus menempuh jalur air, begitu, menggunakan transportasi tradisional di sini yakni jukung ataupun kelotok. Jadi dari satu titik para guru dan juga murid berkumpul, termasuk saya dan Sertu Ahmadi yang mendapatkan kesempatan tersebut untuk berkunjung ke sana, menunggu di satu titik, begitu. Kemudian setelah semuanya terkumpul, kemudian kami menuju ke sekolah tersebut menggunakan kelotok dengan perjalanan menempuh waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Nah, apabila sekolah ini, maksud kami apabila air mengalami surut, maka murid-murid di sekolah ini tidak dapat pergi ke sekolah mereka dan belajar di sana. Jadi anak-anak ini akan belajar di salah satu rumah warga yang dijadikan tempat berkumpul oleh guru maupun juga siswa. Nah, alasan lainnya adalah karena sekolah ini memang tidak bisa diakses melalui jalur darat, karena kondisi pasang surut air yang mana lokasinya dekat sekali dengan sekolah ini, jadi halaman sekolah pun dipenuhi dengan tanaman yang cukup tinggi ya. Jadi mereka ini, anak-anak ini jarang sekali melakukan apel, bahkan untuk mata pelajaran olahraga yang sejatinya mereka harus melakukan kegiatan fisik begitu seperti berlari ataupun melompat, mereka akan menggunakan lorong dari sekolah ini. Nah, jadi di kesempatan kemarin itu saat kami berkunjung ke sana, Sertu Ahmadi mengajak anak-anak ini untuk mengetahui sejarah dari Pancasila, mulai dari butir-butir Pancasila, hari kebangkitan Pancasila, dan juga hari lahirnya Pancasila. Beliau mengatakan bahwa ini penting sekali diberikan kepada anak-anak sebagai ideologi negara yang perlu diteladani, tidak cuma hanya diucapkan setiap hari Senin di rekan upacara TNI. Ya, Sertu Ahmadi juga berharap di momen Hari TNI ini, TNI akan semakin jaya dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dimanapun berada. Demikian dari Kota Banjarmasin yang dapat kami laporkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih rekan Nur Masrida dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah terobosan baru yang dibuat oleh sejumlah pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia membuat olahan sampah plastik yang dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi halayak. Sampah plastik tersebut akan diolah menjadi sebuah BBM jenis solar dengan menggunakan proses jenis pyrolysis yang dimana itu menjadi nama mesin tersebut. Mesin tersebut didatangkan langsung dari Madiun, Jawa Timur ke kantor Tribunnews Bogor, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, yang dimana sudah menempuh jarak sekira 670 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Rey. Ya baik, Firda. Jadi
bahan bakar solar atau bensin ini dibuat oleh para sejumlah pemuda yang berasal dari beberapa kota yang berada di Indonesia. Jadi memang di sini juga dengan premium ini itu dikarenakan sejumlah pemuda ini mereka membuang sampah sembarangan. Jadi mereka untuk saat ini sejak tahun 2019 silam itu mencoba untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik yang berada di sekitarnya. Jadi untuk setiap harinya bahkan dalam produksinya juga ini hanya membutuhkan biaya sekitar 20.000 saja untuk sekali produksi, yang dimana bila plastik tersebut seberat 1 kilogram dengan jenis plastik PP itu akan itu akan menghasilkan solar sebanyak 1 liter. Jadi untuk harga mesin tersebut berada di kantor Tribunnews Bogor yang berada di Kota Bogor. Jadi di sini juga mereka mencarikan ke beberapa tempat yang memang membutuhkannya dengan secara gratis seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Reynaldi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kita beralih ke informasi lainnya. KPU Sulteng mendatangi SMAN Model Madani Palu dalam kegiatan KPU Goes to School pada Selasa 4 Oktober. Siswa dan siswi dari SMAN Model Madani Palu yang sekaligus dari daftar pemilih pemula diberikan edukasi mengenai betapa pentingnya menggunakan hak suara dalam pesta demokrasi mendatang. Dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Sulteng menerangkan pentingnya partisipatif kaum milenial dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan. Untuk itu, kaum anak muda dirasa yang cukup banyak dan dapat menentukan dari masa depan. Terus itu, sehingga dalam kegiatan itu, Rahma seorang siswi dari SMA Madani kuno cukup ketinggalan, sehingga dia memilih bersikap apatis. Dan hal tersebut juga diiringi oleh beberapa siswa lainnya dari SMA Model Madani Palu yang mengatakan bahwa politik itu adalah sesuatu yang cukup ketinggalan zaman dan juga cukup kotor, sehingga mereka memilih untuk bersikap apatis dalam proses demokrasi tersebut. Sehingga KPU Sulteng mengadakan sosialisasi untuk menyadarkan betapa pentingnya untuk mengikuti proses demokrasi tersebut, karena melalui proses demokrasi tersebut dapat ditentukan arah kebijakan dalam pemimpin yang akan terpilih nantinya, dan juga akan dalam arah pembangunan itu pada pemilih yang akan berlangsung nanti. Sehingga KPU Sulteng menekankan bahwa pemilih harus menggunakan hak suaranya untuk menentukan masa depan dari bangsa ini. Kembali rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Yolinda dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Korban penganiayaan DFP menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya saat mendapatkan perlakuan kekerasan oleh seorang polisi berpangkat Bribka yang bertugas di Polres Pulau Morotai, Maluku Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan. Dia pun memutuskan untuk tidak lagi berpacaran dengan R sejak tahun 2021. Dengan berjalannya waktu, R ternyata selalu memberi tekanan kepada dirinya. Dia pun mendapatkan DF sedang santai atau sedang duduk bersantai dengan teman-temannya. R selalu mengancam dan bahkan mengeluarkan pistol untuk membentak korban. Di mana saat itu korban dan teman-temannya asik duduk di salah satu taman di Kota Daruba, di Kecamatan Morotai Selatan. D mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang dialami itu sudah sejak lama, bahkan berulang-ulang kali. Bahkan kasus ini juga pada tahun 2021 itu sudah dilaporkan di pihak Polres Pulau Morotai dan di pihak Propam Polres Pulau Morotai, dan sudah diberikan surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu tidak akan lagi mengulangi hal serupa.
Namun belum lama ini pada minggu kemarin tanggal 2 bahwasanya R mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh mantan kekasihnya, di mana dia dicekik dan juga dibanting dan ditendang di dadanya, tepatnya di Desa Darame, Kecamatan Morota Selatan, tepat di MTQ. Bahkan hal ini juga disampaikan oleh teman D bahwa pada saat terjadi pengancaman penembakan di taman itu juga diakui oleh teman-teman oleh D. Dan hal ini juga mendapat sorot dari Kapolres Puromorotai bahwasanya jika hal ini terbukti benar adanya dilakukan pengancaman, maka akan diproses secara hukum. Bahkan Polda Maluku Utara juga mengeluarkan statement bahwasanya jika R ini terbukti melakukan tindakan pidana atau melanggar kode etik, maka akan diproses secara hukum. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Fitri dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari DFP korban penganiayaan dan berikut liputannya untuk Anda. Maksudnya dia yang melakukan tindakan kekerasan ini dipicu apa? Apakah mungkin kecemburuan? Dia langsung dapat memukul. Upacara peringatan Puncak Dirgahayu HUT ke-77 TNI Tanjung Jabung Barat digelar di alun-alun kota Kuala Tungkal. Dalam upacara ini, Inspektur Upacara yakni Dandim 0419 Tanjab Letkol Kaf Muslim Rahim Tompo membacakan amanat Panglima TNI. Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia 24 Juni 2022, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Ade Setiawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ade. Baik, terima kasih rekan Firda. Halo Tribuners, bersama saya Ade Setiawati di Tribun Jambi Tribuners, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih Tribuners. Tepat 5 Oktober hari ini TNI menggelar HUT yang ke-77 tahunnya nih Tribuners. Pada upacara peringatan Puncak HUT kali ini itu digelar upacara di alun-alun kota Kuala Tungkal. Dalam upacara ini Inspektur Upacara yaitu Dandim 0419 Tanjab Letkol Kaf Muslim Rahim Tampo membacakan amanat Panglima TNI Tribuners. Salah satunya yang ada di dalam amanat tersebut ialah hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia, yaitu pada 24 Juni 2022 TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Kemudian hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI tanggal 24 Juni 2022 itu pada 93%, Tribuners. Kemudian Lembaga Survei Center for State International State terhadap kepuasan kinerja TNI itu pada 27 September 2022 itu sebesar 93,5%. Nah, setelah upacara nih Tribuners, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu digelar pencak silat nih Tribuners. Selain dalam penampilan itu ada jurus tunggal baku yang merupakan yang juga jurus ini perpaduan antara jurus tangan kosong, jurus tongkat, dan juga jurus golok nih Tribuners. Kemudian selanjutnya juga ditampilkan barongsai yang ada kelenteng di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah beberapa penampilan juga dilakukan pemotongan tumpeng yang potongan tumpeng pertama itu diberikan kepada prajurit terbaik dan yang kedua diberikan kepada prajurit yang akan pensiun nih Tribuners. Baik, terima kasih rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ade Setiawati dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komisi Disiplin atau Komdis PSSI mengungkap penyebab tertutupnya pintu keluar saat
terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober lalu. Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing mengungkapkan ada kelalaian petugas keamanan atau security officer di stadion tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Erwin saat konferensi pers pada Selasa 4 Oktober 2022. Petugas keamanan sebenarnya sudah mendapatkan komando untuk membuka pintu sesegera mungkin. Namun perintah tersebut tak dilaksanakan sesegera mungkin hingga menimbulkan penonton yang berdesak-desakan keluar melalui pintu tribun 11, 12, dan 13. Oknum security officer tersebut adalah Suko Sutrisno yang melakukan kelalaian pembukaan pintu keluar. Atas kelalaian tersebut, Komdis PSSI memberikan sanksi yakni melarang yang bersangkutan melakukan kegiatan di lingkungan sepak bola seumur hidup. Selain menjatuhkan sanksi ke security officer, PSSI juga menjatuhkan sanksi ke panitia pelaksana. Erwin mengatakan pihaknya menilai ketua panitia pelaksana yakni Abdul Haris yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan event besar ini. Menurutnya Abdul Haris berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga siap, namun gagal melakukan antisipasi kerumunan penonton yang datang melihat pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Atas kelalaian tersebut, Abdul Haris dilarang melakukan kegiatan di lingkungan sepak bola selama-lamanya. Selain menjatuhkan sanksi kepada dua oknum tersebut, Komdis PSSI juga memutuskan Arema FC dilarang menggelar pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah. Selain itu, Arema FC juga tidak boleh menggelar laga kandang di Stadion Kanjuruhan pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Arema FC juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp250 juta atas terjadinya insiden kerusuhan yang mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Padahal punya steward. Ada hal-hal yang harus disiapkan. Pintu-pintu yang harus terbuka tapi tertutup. Kekurangan-kekurangan ini menjadi perhatian dan perhatian kami. Adanya hal-hal yang kurang, baik itu mungkin penerangan juga. Kepada saudara ketua panitia pelaksana itu saudara Abdul Aziz, ulangi saudara Abdul Haris, sebagai ketua panitia pelaksana pertandingan Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada saudara Abdul Haris. Kemudian ada security officer atau steward, orang yang mengatur semua keluar masuk penonton, pintu semuanya. Siapa itu security officer? Security officer adalah security officer Arema FC adalah saudara Suko Sutrisno. Dia bertanggung jawab terhadap beberapa poin yang harus dilaksanakan tapi tidak terlaksana dengan baik. Merujuk kepada pasal 68 huruf A, junto pasal 19, junto pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF mengungkap hasil rapat perdananya pada Selasa 4 Oktober. Rapat tersebut menghasilkan keputusan dihentikannya Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Ketiga laga tersebut bisa diselenggarakan kembali saat Presiden Joko Widodo menyatakan normalisasi. Normalisasi dari Presiden Jokowi juga menunggu hasil investigasi dari TGIPF. Sementara itu, anggota TGIPF Kanjuruhan dari Koordinator Save Our Soccer atau SOS, Akmal Marhali menyebutkan setidaknya ada 7 poin yang digunakan untuk mengurai permasalahan. Rapat yang dihadiri oleh 13 orang tersebut menghasilkan yang pertama yakni tim bersepakat untuk segera bekerja dan mencari akar masalah, serta memberikan rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi.
Yang kedua yakni peristiwa kerusuhan pertandingan sepak bola sudah sering terjadi dan selalu dibentuk tim pencari fakta, namun tidak pernah merubah kondisi sehingga akar masalahnya harus ditemukan oleh tim ini untuk kemudian direkomendasikan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang di masa yang akan datang. Yang ketiga yakni tim akan merekomendasikan penjatuhan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada pertandingan Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang hingga menimbulkan kerusuhan. Yang keempat yakni tim akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi baik regulasi FIFA dan peraturan perundangan di Indonesia dan tentu sosialisasi serta pemahaman kepada seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, supporter, official dan lain sebagainya. Semua pihak harus terlibat memahami aturan tersebut. Yang kelima yakni untuk hal-hal yang bersifat teknis, tim ini akan terus bekerja sesuai rencana yang sedang disusun. Hal teknis akan diatur dalam bentuk koordinasi berkesinambungan oleh Nur Rohmat selaku sekretaris tim. Yang keenam yakni tim menargetkan dalam 3 minggu sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden dan diharapkan bisa lebih cepat dari target tersebut. TGIPF juga menekankan dan disetujui oleh Menpora bahwa semua kompetisi PSSI yakni Liga 1, 2, dan 3 dihentikan sementara sampai Presiden menyatakan bisa dinormalisasi. Setelah tim ini menyampaikan rekomendasi tentang seperti apa pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamanan pertandingan yang harus dilakukan. Dikemukakan oleh tim ini untuk kemudian direkomendasikan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan akar masalah itu. Itulah kerja tim ini, termasuk nanti menjatuhkan atau merekomendasikan penjatuhan sanksi. Yang kedua, tentu akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi, baik regulasi yang diatur oleh FIFA maupun peraturan perundang-undangan kita, dan tentu sosialisasi serta pemahaman ke seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, supporter, official dan sebagainya semua harus memahami peraturan ini. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya teknis, tim ini nantinya akan terus bekerja yang selama 24 jam, teknisnya nanti akan diatur dalam bentuk koordinasi berkesinambungan oleh Bapak Nur Rahmat yang adalah sekretaris dari tim ini. Pengamat media sosial dari Komunikonten, Hariko Satria, menanggapi soal pernyataan Ade Armando yang menyebut pangkal kerusuhan Kanjuruhan adalah para supporter Arema FC pada Rabu 5 Oktober. Hariko mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dengan pernyataan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan seratusan orang lebih tersebut. Ia mengaku sedih mendengar pernyataan Ade Armando. Ade diketahui menyebut supporter Arema adalah pangkal masalah kerusuhan di Kanjuruhan. Supporter yang sok jagoan melanggar semua aturan di dalam stadion dan bergaya preman masuk ke tengah lapangan. Menurut Hariko, kerusuhan tersebut saat ini tengah diselidiki lebih dalam oleh pihak berwenang termasuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Hariko menilai Ade gagal menghayati duka yang dirasakan ratusan keluarga korban tewas. Seharusnya Ade Armando bisa menunjukkan empati di tengah duka kehilangan ratusan nyawa ini. Sebagai seorang akademisi, Hariko menilai Ade Armando semestinya bisa menyampaikan dengan lebih baik. Terlebih Ade Armando merupakan dosen di Universitas Indonesia atau UI. Hariko berharap seluruh pihak terus mengutamakan empati dan kejujuran dalam proses investigasi untuk perbaikan demi kepentingan nasional. Sebelumnya, Ade Armando, pegiat media sosial, membuat video pernyataan lewat akun YouTube-nya terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pasca kekalahan Arema FC versus Persibaya. Yang menuding supporter Arema yang menjadi sumber kerusuhan hingga seratusan orang meninggal dunia. Ade Armando menyebutkan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan akibat ulah supporter Arema yang masuk ke dalam lapangan. Tidak hanya itu, Ade Armando menyebutkan para supporter seperti preman menyerbu lapangan. Menurutnya hal itu yang memicu kerusuhan hingga aparat menembakkan gas air mata.
Kejaksaan Agung menerima penyerahan para tersangka dan barang bukti dari Barreskrim Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Rabu 5 Oktober. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana mengatakan sejumlah bukti sudah diverifikasi pada Selasa 4 Oktober untuk diserahkan pada hari ini Rabu 5 Oktober. Ada dua berkas perkara dalam kasus tersebut. Yang pertama yakni tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan 5 orang tersangka. Kelimanya yakni atas nama Ferdi Sambo atau FS, Ricky Rizal alias RR, Richard Eliezer alias RE, Kuat Maruf alias KM, dan Putri Chandrawati alias PC. Sementara kedua yakni obstruction of justice dalam penanganan kasus tersebut dengan 7 tersangka. Ketujuh tersangka yakni Ferdi Sambo, Cuk Putranto atau CP, Baikuni Wibowo atau Beki, Arif Rahma Arifin atau ARA, kemudian Hendra Kurniawan atau HK, Agus Nurpatria atau AN, dan Irfan Widianto alias IW. Tersangka diduga melanggar pasal 49 jangto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 jangto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Ferdi Sambo ditahan di Makobrimob, sementara RR dan juga KM ditahan di Rutan Barreskrim Polri, sedangkan Putri Chandrawati ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung RI. Di sisi lain, Fadil menanggapi soal usul JPU yang menangani persidangan Ferdi Sambo CS di tempat khusus atau safe house. Menurutnya safe house tidak diperlukan untuk kelima orang tersebut. Fadil Zumhana yakin tidak akan ada intervensi saat menuntut Ferdi Sambo CS dalam persidangan. Sementara itu, saat penyerahan tersangka kepada Kejagung RI, tampak Ferdi Sambo mengenakan pakaian tahanan warna oranye. Ia juga sempat mengucapkan permintaan maaf dan penyesalannya yang membuat Brigadir J meninggal dunia. Dalam pengakuannya, ia tersulut emosi dan amarah karena peristiwa di Magelang. Namun Sambo tak merinci lebih detail terkait insiden tersebut. Di sisi lain, Sambo menyatakan permohonan maaf terhadap pihak-pihak yang dirugikan yang terdampak perbuatannya di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Saya lakukan semua ini karena kecintaan saya kepada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tidak bersalah. Arman Hanis, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati buka suara terkait penyerahan berkas dari Polri ke Kejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober. Arman mengatakan pihaknya tak menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi persidangan mendatang. Menurutnya, kasus yang menjerat kliennya merupakan kasus biasa. Adapun Sambo dan Putri dijerat pasal pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain itu, Sambo juga dijerat kasus obstruction of justice, penyidikan kasus Brigadir J ini. Arman sendiri tidak mau berbicara banyak soal rencana persiapan atau strategi menghadapi persidangan. Ia meminta agar publik mengetahui saat persidangan berlangsung. Dua berkas perkara diserahkan ke Polri oleh Polri ke Kejaksaan Agung RI. Ada dua berkas perkara dalam kasus tersebut. Yang pertama yakni tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan 5 orang tersangka. Kelimanya yakni atas nama Ferdi Sambo alias FS, kemudian Ricky Rizal alias RR, Richard Eliezer alias RE, Kuat Maruf alias KM, dan Putri Chandrawati alias PC. Sementara kedua yakni obstruction of justice dalam penanganan kasus tersebut dengan 7 orang tersangka, yakni Ferdi Sambo, kemudian Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahma Hakim, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto.
Tersangka diduga melanggar pasal 49 jangto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 jangto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Ferdi Sambo ditahan di Makobrimob, sementara RE, RR, dan KM ditahan di Rutan Baris Krim Polri. Sedangkan Putri ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung RI. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Selain ini masih ada program live update Seleb Tribun News yang akan dipandu host Alexa Dea. Dan akhirnya saya Firda Ananda, beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sopir taksi online ditemukan meninggal di Enggal diduga akibat sakit. Seorang sopir taksi online ditemukan tewas di dalam mobil di Jalan Jenderal Suprapto Enggal, Bandar Lampung pada Selasa 4 Oktober 2022. Salah satu warga sekitar Bram mengatakan, peristiwa itu bermula saat korban membeli rokok di warung. Setelah itu, kata Bram, pada Rabu 5 Oktober 2022, korban balik ke mobilnya yang parkir di depan warung. Namun, setelah beberapa lama kemudian, mobil tersebut tidak juga pergi. Ia pun menghampiri mobil tersebut untuk menanyakan sang korban. Saat ditengok, korban seperti pingsan dan kemudian ia memanggil orang BPBD dan ternyata korban sudah meninggal dunia. Bram menuturkan korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat dan kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga. Sementara itu, salah satu rekan korban, Kanjeng, mengungkapkan jika korban bernama Salman. Menurutnya, ia bersama korban berada di satu komunitas dan menurutnya, korban sudah mengalami sakit selama sebulan ini. Kanjeng mengatakan korban memiliki riwayat pembengkakan jantung dan juga sesak nafas. Menurut Kanjeng, saat kejadian korban tidak sedang membawa penumpang. Dan saat ini korban sudah dimakamkan pada Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan korban semalam dibawa ke rumah kakaknya di Perum Gita Persada, Jalan Agus Salim. Lebih lanjut, Kanjeng mengungkapkan korban meninggalkan 3 orang anak dan seorang istri yang sedang hamil 4 bulan. Berita selanjutnya, diduga korupsi senilai 1,2 miliar rupiah dana UPK, Kades Kinciran Lampura dan anaknya jadi tersangka. Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Utara tetapkan tersangka Oknum Kepala Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara berinisial JN dan anak kandungnya berinisial RI atas dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan korupsi yang dilakukan Oknum Kepala Desa Kinciran dan anak kandungnya terkait kegiatan pengelolaan badan usaha bersama milik antar desa ABT Holding Company tahun anggaran 2019 hingga 2021. Kepala Kejari Lampung Utara Muhzan didampingi Kasipitsus Roy S. Andika Sembiring dan Kasih Intel IKD Dwi Ariatmaja mengatakan tersangka JN dan RI menggulirkan dana pengelolaan BUMDes ABT Holding Company secara pribadi. Mereka meminjamkan kepada peminjam perorangan tanpa melalui mekanisme peminjaman fiktif dan tanpa melalui mekanisme verifikasi sehingga banyak peminjaman fiktif dan bermasalah. Selain itu juga terdapat persoalan tidak pernah membuat laporan bulanan atau rekapitulasi jumlah pinjaman dan setoran atau angsuran dari peminjam. Kemudian setelah diterima, laporan keuangan menyisakan saldo dalam rekening ABT Holding Company hanya sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga kata Muhzan dari hasil pemeriksaan total kedua tersangka, total kerugian negara mencapai 1,2 miliar lebih. Muhzan melanjutkan pihaknya melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari terhitung sejak ditetapkannya sebagai tersangka di Rutan Kota Bumi. Terhadap kedua tersangka yang merupakan ayah dan anak itu dikenakan pasal 2 dan pasal 3 dengan hukuman paling lama 20 tahun penjara. BUMDes ABT Holding Company sendiri dikelola oleh unit pelaksana kegiatan dengan struktur organisasi yaitu Saksi D selaku direktur, tersangka JN selaku bendahara dan Saksi Helmianto selaku sekretaris.
Bumades terdiri dari 2 unit usaha yaitu ABT Mart yang dikelola Saksi D dan ABT Finance yang dikelola oleh tersangka RI selaku manajer dan J selaku bendahara. Berita selanjutnya, ingin berobat, warga Waiharu pesisir barat ditandu jalan kaki 15 km. Kisah pilu kembali dialami oleh warga Waiharu pesisir barat Lampung. Sebab warga yang sakit harus digotong menggunakan tandu dengan berjalan kaki sejauh 15 km untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kali ini hal tersebut dialami oleh warga Pekon Waiharu bernama Satina yang berusia 42 tahun. Ia terpaksa ditandu warga untuk berobat ke puskesmas Bengkunat karena mengalami sakit yang cukup parah. Perhatiin Pekon Waiharu Dian Setiawan pada Selasa 14 Oktober 2022 menjelaskan, warga bernama Satinah saat ini sedang sakit tipes. Menurut Dian, sebelum Satinah mengalami sakit tipes, ia pernah mengalami keguguran beberapa waktu lalu. Namun dalam peristiwa keguguran tersebut, Satinah tidak mendapatkan pertolongan medis. Sebab akses kesehatan yang ada di Waiharu sangat terbatas. Ditambah dengan medan jalan yang terjal dan juga berlumpur. Setelah beberapa bulan dari keguguran tersebut, kini tubuh Satinah mengalami sakit-sakitan. Hingga akhirnya warga sepakat membawanya berobat ke Puskesmas Bengkunat. Untuk menuju Puskesmas Bengkunat, warga Waiharu harus bergotong royong berjalan kaki menggunakan tandu seadanya. Bahkan di dalam video viral, Satinah sempat terjatuh dari tandu. Hal tersebut terjadi lantaran jalan yang dilalui warga licin dan berlumpur. Menurut Dian, kondisi tersebut sudah sangat lama dan berulang kali terjadi. Diketahui warga Waiharu Marga Belimbing dihuni oleh 9.000 jiwa lebih. Dian mengungkapkan meskipun Indonesia telah merdeka selama 77 tahun lebih, namun kemerdekaan belumlah dirasakan masyarakat Waiharu. Ia berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pusat dapat melihat penderitaan masyarakat Waiharu selama ini. Berita selanjutnya, bela sungkawa tragedi Kanjuruhan, TNI Polri di Lampung gelar doa bersama. Personil TNI Polri di Lampung melakukan doa bersama sebagai bentuk bela sungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan telah merenggut ratusan nyawa supporter pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Adapun doa bersama dilakukan sebelum laga final turnamen mini soccer sinergitas TNI Polri Pemda bersama masyarakat menuju Lampung Jaya pada Selasa 4 Oktober 2022. Kegiatan berlangsung di lapangan hijau presisi Mapolda Lampung diikuti langsung oleh Kapolda Irjen Pol Ahmad Wiyagus serta Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Ruslan Effendi. Direktur Binmas Polda Lampung Kombes Pol Anang Triyarsono mengungkapkan pihaknya menggelar acara doa bersama sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Menurut Anang, ini bentuk keprihatinan bersama atas peristiwa tersebut. Anang pun berdoa agar keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kesabaran serta kemudahan dan kelancaran menghadapi musibah ini. Anang melanjutkan, selain doa bersama, pihaknya juga menginstruksikan Babin Kamtibmas untuk mengajak masyarakat menyempatkan berdoa serta melaksanakan salat gaib untuk para korban.
Ia melanjutkan pihaknya juga telah meminta jajaran Polres di 15 kabupaten atau kota turut melaksanakan kegiatan serupa. Pasalnya, menurutnya dengan adanya kegiatan doa bersama diharapkan dapat membantu meringankan duka bagi keluarga korban. Lebih lanjut, ia pun menghimbau seluruh pendukung klub sepak bola untuk dapat memahami kondisi tersebut. Hal itu agar tragedi Stadion Kanjuruhan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ia pun mengajak masyarakat agar lebih mengedepankan faktor keamanan dalam sebuah pertandingan olahraga. Berita selanjutnya, banjir rendam 30 rumah warga di Pekon Walur, pesisir barat. Banjir menggenangi pemukiman warga Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, pesisir barat Lampung, usai diguyur hujan cukup deras sepekan terakhir. Pantauan Tribun Lampung di lokasi banjir yang menggenangi pemukiman warga saat ini masih dalam keadaan yang cukup tinggi. Banjir menggenangi pemukiman warga Pekon Walur yang ada di Pemangku 1 dan Pemangku 2. Diperkirakan ada 30 rumah warga yang ikut terdampak akibat banjir tersebut. Bahkan sepanjang 1 km jalan di Pekon Walur juga ikut terendam banjir. Kedalaman banjir di jalan tersebut hingga di atas lutut orang dewasa. Akibatnya banyak pengendara yang nekat melewati jalan tersebut mengalami kerusakan dan kemacetan. Menurut Emma Yanti, warga setempat, pada Rabu 5 Oktober 2022, banjir tersebut sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Ia mengaku banjir kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Diperkirakan banjir itu terjadi akibat adanya saluran pembuangan air di lokasi tersebut. Sehingga saat hujan deras mengguyur menyebabkan air meluap ke pemukiman warga. Ia berharap pemerintah pesisir barat dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Pemangku 2 Pekon Walur, Nusirwan, mengatakan kondisi banjir tersebut terjadi setiap tahunnya. Ia mengaku banjir sudah terjadi 3 hari dan yang kali ini adalah yang terbesar. Nusirwan mengaku sejak terjadi banjir hingga saat ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah setempat. Bahkan BPBD Pesisir Barat juga belum pernah datang. Nusirwan menjelaskan banjir yang menggenang pemukiman warga akibat saluran pembuangan air yang ada tidak berfungsi. Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat, Mirza Sahri, mengatakan saat ini pihaknya telah menerjunkan personil untuk memantau banjir. Mirza mengaku konsentrasi BPBD Pesisir Barat saat ini sedang terpecah di 2 lokasi, yakni di daerah Bengkunat sedang membersihkan pohon tumbang yang menghalangi jalan di daerah tersebut dan banjir di Pekon Walur. Berita selanjutnya, Gramedia Raden Intan gulirkan diskon hingga 20%. Gramedia Raden Intan miliki promo menarik di bulan Oktober 2022 ini. Supervisor Gramedia Raden Intan, Eko Yuliawan, mengatakan promo ini diantaranya diskon 15% untuk buku terbitan Gramedia. Diskon ini hanya berlaku untuk member baru My Value yang merupakan aplikasi member Gramedia. Cara mendapatkan diskon ini dengan download aplikasi My Value, lakukan pendaftaran dan masukkan kode referral 10125. Menurut Eko, pada Rabu 5 Oktober 2022, setelah itu akan muncul voucher yang bisa ditukarkan dengan diskon. Lalu ada promo Gramedia Science Day yang berlaku tanggal 1 hingga 15 Oktober 2022. Dalam promo ini, pelanggan yang membeli buku sains terbitan Gramedia minimal seharga Rp150.000 akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Pelanggan juga akan mendapatkan tambahan diskon 5% kalau pembayarannya
menggunakan BCA yakni tahapan ekspresi flash, kartu kredit BCA Mobile Sakuku atau MyBCA. Apabila di hari Rabu, pelanggan membeli buku terbitan Gramedia akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Kalau pembeliannya di hari Jumat dan Sabtu akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Syarat mendapatkan diskon ini pembayarannya harus menggunakan BCA yakni tahapan ekspresi, flash, kartu kredit, BCA Mobile, Sakuku atau MyBCA. Promo lainnya diskon 10% yang berlaku tanggal 1 Mei hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Cara mendapatkan diskon ini, pelanggan harus membeli buku terbitan Gramedia minimal seharga Rp250.000. Lalu lakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit BNI Titanium, Platinum World, serta Signature and Infinite kecuali Silver, Gold Corporate atau IB Hasanah Card. Kalau ingin mendapatkan semua promo ini bisa langsung datang ke Gramedia Raden Intan. Gramedia Raden Intan buka setiap hari pada pukul 10 pagi hingga pukul setengah 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung lagi ada di Tokyo Gorilla dan Kopi Konnichiwa. Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa. Siapa nih di sini Tribuners yang udah pernah mampir? Yap, kafe ini mengusung konsep yang unik, yaitu kafe roti dan kopi berkonsep Jepang ini berasal dari Jakarta yang baru membuka cabangnya di Lampung dan baru aja buka sejak Juli 2022 kemarin loh Tribuners. Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa ini ada di Jalan Dr. Harun 2 nomor 108A Kota Bandar Lampung. Di Tokyo Gorilla ini menjajakan varian teh dan juga roti Eropa, yang mana itu dipanggang bersamaan dengan olesan pilihan topping yang lezat. Buat ngiler banget nggak tuh? Sementara itu untuk Kopi Konnichiwa-nya, ini menyediakan varian minuman segar seperti kopi dan juga non kopi.
Harganya juga murah banget Tribuners, yaitu dari menu roti di Tokyo Gorilla ini mulai dari 10.000 sampai dengan 12.500. Sedangkan untuk menu minumannya di Kopi Konnichiwa ini dibanderol dengan harga 15 sampai dengan 32.000. Selain itu, Tribuners juga bisa menikmati semua menu tersebut mau di tempat ataupun bisa dibawa pulang. Desain ruangannya juga modern dan pastinya menarik untuk dijadikan sebagai spot foto. Saat dikunjungi, Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa ini memiliki meja pesanan yang terpisah. Meja pemesanan Tokyo Gorilla terletak pada bagian paling depan dekat dengan pintu masuk utama. Sementara itu, untuk Kopi Konnichiwa-nya, ini bisa dijumpai pada sudut ruangan yang sedikit masuk ke dalam. Bangunan yang saat ini menaungi Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa memang sangat minimalis. Tapi ini terkesan sangat luas karena penataan ruangnya yang bagus dan rapi. Area ruangan Tokyo Gorilla juga lebih banyak dikuasai dengan nuansa merah dan juga hijau. Sementara itu untuk warna biru melekat pada ruangan Kopi Konnichiwa. Untuk jam operasionalnya, Cafe Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa ini buka setiap hari Tribuners, yaitu mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Ada informasi menarik nih Tribuners, kalau setiap hari selama bulan Juli dan juga Agustus 2022, Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa ini mengadakan banyak sekali promo menarik. Sedangkan untuk rute menuju ke tempat ini ada beberapa rute yang Tribuners bisa tempuh kalau mau mampir ke Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa. Lokasinya gampang banget dicari karena ada di pinggir jalan. Rute dari Tugu Adipura. Keluar bundaran menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Belok ke kiri menuju Jalan Gajah Mada seusai 1,2 km. Ikuti jalan dan ambil arah putar balik sejauh 1,2 km. Lanjut belok ke kiri ke Jalan Dr. Harun II. Kemudian setelah 750 meter belok ke kanan, maka akan segera sampai di Tokyo Gorilla dan juga di Kopi Konnichiwa.
rute dari RS Urip Sumoharjo. Pergi ke arah barat di Jalan Urip Sumoharjo. Lalu setelah 600 meter, belok ke kanan di Jalan Arif Rahman Hakim. Kemudian setelah 1,2 km belok ke kiri ke Jalan Pangeran Antasari. Selanjutnya putar balik, lalu berjalan mengikuti arus sejauh 2,2 km. Lanjut belok ke kiri di Jalan Putri di Balau. Setelah 750 meter belok ke kanan ke Jalan Sultan Selamat. Maka setelah 300 meter akan sampai di Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa. Rute dari Taman Lungsir. Ambil arah timur menuju Jalan Dr. Susilo. Kemudian setelah 900 meter belok ke kiri memasuki Jalan IR Haji Juanda. Ikuti jalan sejauh 2 km lalu putar balik. Setelah 100 meter belok ke kiri ke Jalan Dr. Harun II. Setelah 750 meter belok ke kanan untuk tetap di Jalan Dr. Harun II. Maka akan sampai di Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Tokyo Gorilla dan juga Kopi Konnichiwa.